Crimea milik Putin sudah berakhir. Itu menyenangkan selagi masih berlangsung ya, Vladimir. Setelah secara ilegal mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina, kamu kira semuanya sudah aman. Kamu punya permata mahkotamu dan merasa klaim palsumu atas Ukraina makin kuat. Namun, setelah perang panjang yang seharusnya hanya invasi singkat, semuanya hancur. Crimea bukan lagi permata mahkota. Ukraina sedang memutus seluruh semenanjung itu dan bersiap untuk membersihkan Rusia dari Crimea selamanya. Strateginya sederhana. Isolasi, buat tidak berguna, lalu hancurkan. Serangan jarak menengah sangat penting, dan kami akan menjelaskan bagaimana serta alasan Ukraina melakukan aksi mereka di Crimea. Mari kita mulai dengan alasannya. Pada 27 Mei, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa mereka secara resmi meluncurkan program penguncian logistiknya. Sekitar $113 juta akan didedikasikan untuk program tersebut dengan dana yang setidaknya pada tahap pertama langsung disalurkan ke unit-unit yang melakukan serangan jarak menengah terhadap logistik Rusia di seluruh Ukraina. Di Crimea, lonceng peringatan pasti sudah berbunyi di kantor pemerintahan boneka yang didirikan Putin. Akhir Mei telah memperjelas niat Ukraina. Sementara pejabat tahu Crimea dan sekitarnya mengalami serangan makin meluas terhadap logistik hingga target militer di Crimea. Bagi mereka, pemblokiran logistik sudah bukan hal baru. Itu adalah kelanjutan dan perluasan dari kampanye yang sudah menimbulkan masalah besar. Ide di balik pemblokiran logistik sebenarnya sederhana. Kemanapun Rusia mengerahkan truk dan truk tangkinya, disitulah Ukraina akan menyerang, dan serangan-serangan itu akan berlangsung sepanjang musim panas dan seterusnya. Ini tentang inisiatif untuk Ukraina. Ketika drone Ukraina jatuh di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia, pasukan garis depan di wilayah tersebut merasakan penderitaan akibat pasokan yang hilang dan cadangan yang kurang. Namun, tidak ada tempat yang lebih terdampak selain Crimea yang sangat bergantung pada jalur logistik di wilayah Ukraina yang diduduki untuk tetap mendapat pasokan dan menjadi ancaman militer bagi Ukraina. Mengisolasi Crimea adalah tujuan utama Ukraina. Dengan begitu, Ukraina membuat semenanjung itu tak berguna bagi Putin dan ambisi invasinya. Jika isolasi terjadi, Ukraina harus cermat menyerang. Mengirim drone ke wilayah dengan pertahanan udara Rusia hanya akan membuat banyak drone hancur di udara. Ukraina tidak menginginkan itu. Ukraina membutuhkan tingkat keberhasilan setinggi mungkin agar program penguncian logistik dapat berjalan. Yang telah kita lihat selama beberapa minggu terakhir adalah drone Ukraina secara aktif menghindari pertahanan udara Rusia yang paling padat yang dipasang di garis depan dan malah menyerang jauh di belakang pertahanan tersebut. Drone Ukraina justru memburu konvoi militer dan truk bahan bakar yang menuju atau kembali dari Crimea. Ini berarti hampir semua wilayah Ukraina yang diduduki menjadi target sah serangan Ukraina, karena Crimea berperan sebagai simpul logistik bagi Rusia menyalurkan pasukan dan pasokan dari daratan utama ke Ukraina. Anda mulai melihat bagaimana hal itu berperan saat membahas isolasi Crimea. Namun, Ukraina paham apa arti semua ini bagi kampanye musim panas mereka. Memisahkan semenanjung dari wilayah Ukraina yang diduduki adalah tugas besar. Rusia telah memanfaatkan fakta itu sejak awal invasinya. Crimea telah dan masih menjadi landasan peluncuran untuk operasi ofensif Rusia karena perannya sebagai simpul logistik. Terdapat pangkalan udara militer, fasilitas penyimpanan amunisi, landasan peluncuran rudal dan drone, serta gudang-gudang senjata yang terus diisi dan dipasok ke wilayah Ukraina yang diduduki. Dari Crimea, Rusia bisa mengerahkan kapal selam dan kapal perang. Dulu memang begitu. Kampanye Ukraina yang menghancurkan sepertiga armada Laut Hitam Rusia dan memaksa sisanya meninggalkan Sevastopol telah melemahkan kekuatan itu. Namun yang kita lihat hanyalah alasan mengapa Ukraina perlu mengisolasi Crimea. Crimea sangat penting secara strategis dan pembangunan militer Putin di sana menjadi simbol dominasi atas Ukraina yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Sebesar apapun upaya yang dilakukan, hal itu memang diperlukan. Crimea telah menjadi kunci rencana Putin sejak ia melakukan invasi. Beberapa bulan sebelum Februari 2022, Rusia mengerahkan pasukan dan senjata di semenanjung itu. Pasukan itu berhasil merebut sebagian besar wilayah Ukraina Selatan dalam beberapa hari pertama operasi militer khusus yang kemudian memicu perang melelahkan dan brutal berikutnya. Semenanjung itu sudah lama jadi simbol kekuatan Rusia, bahkan sebelumnya.
Ukraina melaporkan bahwa pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia telah mengumpulkan 12 sistem peluncur roket ganda 40 tank, 62 helikopter, 122 pesawat tempur, 162 unit artileri berat, dan 583 kendaraan lapis baja di Crimea. Peningkatan kekuatan selama bertahun-tahun membuat Crimea jadi kunci utama bagi Rusia saat ini. Jadi, mengisolasi semenanjung itu bukan sekedar keinginan bagi Ukraina. Ini tentang merebut kunci dari seluruh strategi perang Rusia. Kamu pasti sudah sering mendengar alasannya dan memahami cara kerjanya lewat program penguncian logistik yang berjalan. Mari kita bahas lebih lanjut. Generasi baru drone serangan jarak menengah telah mengubah cara Ukraina mendekati Crimea. Drone-drone ini mampu menyerang target Rusia di kedalaman operasional yang biasanya berada di antara 20 hingga 200 km di belakang garis depan. Di sini terdapat logistik Rusia, pos komando, konsentrasi pasukan, pertahanan udara tersebar, dan stasiun pasokan. Dari wilayah inilah segala sesuatu yang terjadi di garis depan diorganisir, dan dengan menyerang jalur logistik di wilayah ini, Ukraina mampu mengganggu operasi garis depan dan sekaligus mengisolasi Crimea. Selama 3 bulan berturut-turut hingga Mei, kita telah melihat Ukraina semakin mengandalkan strategi serangan jarak menengahnya. Pada Mei, Ukraina meningkatkan serangan ke target jarak menengah sekitar 50% dibanding April. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya Ukraina menggandakan serangan pada April dibanding Maret dan 4 kali lipat lebih banyak dibanding Februari. Ukraina terus membangun. Pada akhir Juni, tampaknya kita akan melaporkan peningkatan lagi. Target utama dari serangan-serangan ini adalah apa yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Segala sesuatu yang melintasi jalan Rusia untuk mengangkut pasokan ke dan dari Crimea. Itu berarti truk tangki bahan bakar, truk logistik, dan konvoi militer yang membawa pasukan. Semuanya menjadi target bagi Ukraina saat mereka berusaha mengubah jalan-jalan yang digunakan Rusia untuk mendukung Crimea menjadi neraka nyata penuh kendaraan yang hangus terbakar. Sekarang, kemanapun Anda melihat di jalan ini, terlihat dampak serangan Ukraina. Jalan raya RR-280 yang menghubungkan Rostov-na-Donu di Rusia ke wilayah selatan Ukraina seperti Mariupol dan Melitopol, serta Crimea, telah menjadi jalan menuju neraka bagi kendaraan Rusia manapun yang mencoba melintasinya. Jalan itu penting untuk menjaga Crimea tetap hidup. Jalan itu telah menjadi rute utama yang digunakan Rusia menuju semenanjung tersebut sejak serangkaian serangan Ukraina terhadap jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea, mengungkapkan bahwa rute itu terlalu rentan. The Guardian melaporkan bahwa Brigade Nemesis ke-412 Ukraina telah menjadi yang terdepan dalam mengubah ruas jalan itu menjadi neraka karena mereka telah menghancurkan puluhan truk dan truk tangki di sepanjang RR-280 sejak bulan Mei. Memutus satu jalan saja tidak cukup untuk mengisolasi Crimea. Apa yang terjadi setelah RR-280 menjadi sangat berbahaya benar-benar membuat Rusia lengah. Setelah drone serang menengahnya menguasai RR-280, Ukraina melanjutkan perburuan ke tempat lain. Titik logistik di Kherson yang menghubungkan Ukraina yang diduduki ke Crimea menjadi target selanjutnya. Awal Juni, jembatan Chernobyl di Kherson beberapa kali dihantam, memaksa Rusia mengalihkan lalu lintas dan membangun jembatan ponton darurat. Namun jembatan tersebut tak mampu menampung volume lalu lintas besar untuk suplai ke dan dari Crimea. Pada 13 Juni, Kiev Post melaporkan Ukraina juga menghantam jembatan Henichesk, menghancurkan jalur logistik lain ke Crimea bersama jembatan Armiansk yang sebelumnya dipakai Rusia. Kini mereka tak bisa lagi menggunakan jembatan Chernobyl. Ukraina juga menyerang jalur kereta api di Kherson pada hari yang sama, memperingatkan Rusia bahwa mereka tak bisa mengandalkan rel untuk suplai ke Crimea. Yang kita lihat di sini adalah kecerdasan Ukraina. Mereka memutus jalur utama, membuat jalan RR-280 jadi salah satu yang paling berisiko di Crimea yang diduduki. Jalan itu masih menjadi target dan akan tetap seperti itu selama Rusia masih menggunakannya. Dengan jalan utama dipenuhi kendaraan hancur dan bahan bakar terbakar, pasukan Ukraina bergerak ke setiap jalur vital yang menopang Crimea. Satu persatu, drone serangan jarak menengah memotong pembuluh darah dan arteri itu, dan hal itu membuat Crimea terputus dan terisolasi. Angka-angka menunjukkan kampanye Ukraina, dan Ukraina masih berupaya mengisolasi Crimea. Tapi sebelum kita membahas semua itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami.
Mari kembali ke RR280. Kyiv Post mengungkapkan citra satelit menunjukkan hasil kampanye Ukraina yang menargetkan jalan itu. Kini terdapat lebih dari 300 lubang truk Rusia baru di jalan raya. Semuanya hangus atau hancur akibat serangan drone Ukraina hanya dalam paruh pertama Juni. Masih banyak lagi yang diserang Ukraina di Mei. Dan dari tanggal 7 hingga 13 Juni, pasukan operasi khusus Ukraina bergabung dengan unit 475 Code 9,2 dan pertama Da Vinci untuk melakukan lebih dari 100 serangan dan misi terhadap jalur sempit koridor darat yang terletak di utara Crimea, menurut outlet tersebut. Drone raksasa baru kini bergabung dengan favorit lama seperti Lyuchi dan FP-1 untuk melakukan kerusakan. Ada kabar tentang drone rahasia Morrigan yang menghancurkan pertahanan udara dan target pendukung di sekitar Crimea, membuka jalan bagi drone Ukraina lain. Apa yang dilakukan Ukraina di sini adalah membuat jalan masuk dan keluar Crimea menjadi tidak bisa dilewati. Saat truk tidak bisa melewati jalan itu, Rusia mulai kehabisan cara menjaga pasokan ke semenanjung. Di tempat lain, drone maritim Ukraina terus melanjutkan kampanye yang membuat Laut Hitam jadi tak berarti bagi Rusia, meski Ukraina nyaris tak punya angkatan laut. Media United 24 melaporkan bahwa persenjataan drone laut Ukraina mencegah kapal-kapal melintas bebas di sekitar Crimea, yang berarti satu lagi jalur pasokan terputus. Drone sekarang lebih berbahaya daripada saat menghancurkan armada Laut Hitam dan telah menjadi platform matang, kata media. Beberapa digunakan untuk serangan kamikaze langsung dengan membawa ratusan kilogram bahan peledak. Yang lain menjadi landasan peluncuran di laut untuk drone udara Ukraina yang bisa diluncurkan dari drone maritim untuk menyerang target udara dan kapal. Fokus Angkatan Laut Ukraina juga telah meluas ke Laut Azov yang terhubung langsung ke pantai timur Crimea. Pada tanggal 5 Juni, BBC melaporkan bahwa Ukraina telah mengkonfirmasi serangan terhadap 5 kapal di Laut Azov dan perairan pesisir di sekitar wilayah pendudukan. Semua kapal ini terlibat dalam pencurian gandum Ukraina serta memindahkan bahan bakar dan kargo militer, klaim Ukraina. Jadi jelas bahwa program blokade logistik tidak hanya berfokus pada jalan raya. Kiriman makanan, bahan bakar, dan perbekalan yang menuju Crimea lewat laut juga sedang dicegat. Jika Putin masih berpegang pada harapan palsu bahwa Ukraina mungkin akan melambat dan bahwa Crimea masih punya peluang untuk tidak sepenuhnya terisolasi, maka dia harus segera melepaskan harapan itu. Ukraina tidak akan melambat, ini baru saja dimulai. Juru bicara Angkatan Laut Ukraina Dmytro Pletnyuk mengatakan pada 14 Juni kepada Freedom TV Ukraina, "Mari kita lihat semenanjung Crimea. Wilayah itu dikelilingi air di 3 sisi, dan sesuai dengan sejarah perang-perang sebelumnya yang terjadi di wilayah ini, seharusnya hal itu memberi petunjuk kepada mereka yang mendudukinya bahwa semuanya berakhir dengan cara yang kurang lebih sama dan selalu berakhir buruk, mundur." Pletnyuk memperingatkan. Itulah intinya. Dengan mengisolasi Crimea dari darat dan laut, Ukraina membuat semenanjung itu mustahil dipertahankan. Putin menyatakan pada Maret bahwa Rusia telah menghabiskan sekitar 15,5 miliar dolar untuk Crimea sejak menduduki wilayah itu, dan kini tampak seperti uang yang terbuang sia-sia. Mengeluarkan lebih banyak uang saat Ukraina menekan Crimea adalah keputusan sulit bagi Putin, tapi harus dilakukan jika ingin mempertahankan semenanjung itu. Pada akhirnya, itu hanya membuat Rusia membuang lebih banyak uang untuk Crimea saat menghadapi resesi dan perang. Pengeluaran yang menurut New Voice of Ukraine begitu tinggi sehingga sendiri bisa melebihi seluruh anggaran Rusia tahun 2026 sebesar 28 miliar dolar. Platonchuk nyatakan, kerja keras berbulan-bulan mulai membuahkan hasil bagi Ukraina. Apa yang kita lihat sekarang bukan hasil kerja satu hari, melainkan upaya sistematis jangka panjang. Kini, kita benar-benar melihat hasilnya, katanya kepada Freedom. Kini, Crimea tak lagi jadi simbol dominasi Rusia seperti yang selama ini digembar-gemborkan Putin. Itu jelas bukan lagi titik tumpu di mana tuas perang Rusia berputar. Crimea telah berubah menjadi semenanjung yang terisolasi dan dikelilingi oleh perang. Rakyat Rusia, baik di Crimea maupun di garis depan, merasakan penderitaan itu. Dampak paling nyata dari upaya Ukraina untuk mengisolasi Crimea terlihat pada kelangkaan bahan bakar yang merajalela dan melanda semenanjung tersebut. Pada awal Juni, otoritas boneka di Crimea sudah memberlakukan pembatasan bahan bakar. Kupon jatah dibagikan dan pejabat ditempatkan di SPBU agar tak ada yang mengambil lebih dari jatah yang sudah sedikit.
Bahan bakar dijual dengan batas 20 hingga 30 liter per orang, dan itu pun dengan catatan bahwa semua kendaraan sipil harus mengalah pada kendaraan militer Rusia, serta layanan publik seperti mobil polisi dan ambulans. Pembatasan jatah itu tidak berhasil. Pada 12 Juni, surat kabar Independent melaporkan bahwa SPBU di Crimea kehabisan bahan bakar, menyebabkan antrean panjang dan krisis bahan bakar terburuk yang pernah dialami semenanjung itu sejak Rusia secara ilegal menduduki wilayah tersebut. Masalah ini diperparah oleh ancaman kekurangan pangan. RBC Ukraina melaporkan bahwa rak-rak kosong di supermarket semakin sering terlihat. Kebutuhan pokok seperti sereal, gula, tepung, dan pasta sangat langka, dan kombinasi antara serangan logistik Ukraina serta kehadiran militer Rusia yang kuat di Crimea hanya memperburuk situasi. Semua ini bukanlah kebetulan. Ukraina membuat Crimea kekurangan bahan bakar dan makanan. Selain mengisolasi Crimea sebagai aset strategis, Ukraina memastikan penjajah Rusia di semenanjung itu tahu bahwa masalah yang mereka hadapi disebabkan oleh Putin dan invasinya. Secara militer, manfaat Crimea bagi Rusia sekarang secara militer lebih kecil daripada kapanpun sejak aneksasi ilegal pada tahun 2014. Apa yang seharusnya menjadi salah satu aset terbesar Rusia dan terbukti demikian selama bulan-bulan dan tahun-tahun awal invasi Putin, kini justru menjadi sumber kelemahan utama. Prajurit garis depan di wilayah pendudukan yang bergantung pada pasokan dari Crimea kini terpaksa menyerang sebelum bantuan datang. Hasilnya jelas, serangan melemah dan lebih banyak kematian di garis depan. Kita menyaksikan langsung di Kherson dan Zaporizhia menurut laporan media United 24, karena Crimea sudah lama jadi basis serangan ke wilayah itu. Tekanan pada pertahanan Ukraina kini menurun dan celah mulai muncul di garis depan. Ukraina telah menjalankan strategi serangan balasan yang terarah pada tahun 2026 yang menurut laporan Reuters telah membuat Ukraina merebut kembali lebih dari 600 km persegi wilayah dari Rusia hingga 8 Juni. Serangan balasan lain bisa terjadi karena Crimea makin tidak penting, sehingga pasukan Ukraina makin dekat ke semenanjung dan bisa lebih sering menyerang logistik Crimea. Saling mendukung, Rusia pun kekurangan pasokan. Soal titik peluncuran, Ukraina juga membuat Rusia jauh lebih berisiko menggunakan Crimea sebagai titik peluncuran untuk rudal dan drone yang mereka tembakkan ke Ukraina. Crimea masih memiliki kegunaan dalam hal ini. Serangan Rusia terhadap Ukraina pada malam 14 hingga 15 Juni membuktikan hal itu karena Rusia mampu meluncurkan 6 rudal anti kapal 3M22 Zircon dari semenanjung tersebut bersama dengan sebagian dari 611 drone serang yang dikirim ke Ukraina selama serangan itu. Dengan pertahanan udara yang mulai lumpuh dan sumber daya difokuskan mencegah serangan logistik Ukraina, Rusia makin beresiko meluncurkan serangan dari Crimea. Semua pangkalan rudal dan drone kini jadi target. Dengan logistik terputus, Rusia makin sulit memasok ulang dan memperbaiki pangkalan setelah serangan Ukraina. Cengkeraman Putin atas Crimea perlahan mengendur. Pletnyuk menjelaskan dengan mengatakan, pada titik tertentu, sejumlah kekalahan yang terus menumpuk akan mencapai masa kritis yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya sistem itu sendiri. Dengan kata lain, Crimea sedang berubah dari aset menjadi beban berat. Dana yang masuk ke semenanjung itu terbuang percuma. Pasokan yang bergerak ke dan dari Crimea menjadi sasaran, yang berarti semakin banyak uang yang terbuang sia-sia saat penderitaan menimpa wilayah pendudukan terpenting yang dikuasai Rusia. Selama itu pula, tekanan sosial pada Putin dan kroni-kroninya terus meningkat. Rezim boneka di Crimea seharusnya membanggakan kemenangan Rusia terbaru. Mereka terpaksa mengakui Ukraina sukses menyerang hampir setiap hari. Sulit mengabaikan kebakaran atau layanan darurat yang terus menuju lokasi yang diserang Ukraina di Crimea dan sekitarnya. Sementara Ukraina akan terus melakukan apa yang selama ini dilakukannya. Walau invasi darat ke Crimea kecil kemungkinannya, mengisolasi wilayah itu membuatnya tak berguna bagi Rusia. Hal ini bisa memaksa Putin berunding dan memberi Ukraina pengaruh lebih dalam diskusi damai. Jika Putin menolak, maka dia kehilangan Crimea. Pembebasan tidak datang dari tentara Ukraina, melainkan dari mundurnya Rusia dari semenanjung yang kini makin mematikan untuk dihuni. Semua itu berkat strategi Ukraina. Dan jika Anda ingin melihat sekilas apa yang telah dilakukan Ukraina terhadap Rusia dan Crimea, kami punya video yang pas untuk Anda. Selama bertahun-tahun, keunggulan utama yang dimiliki Rusia atas Ukraina adalah kemampuannya untuk melancarkan serangan udara besar-besaran.
Ratusan drone membanjiri pertahanan udara, memungkinkan Rusia menyakiti Ukraina. Namun sekarang keadaan mulai berbalik dan Presiden Ukraina baru saja mengeluarkan peringatan yang akan membuat Putin dan kroni-kroninya ketakutan. Yang akan menimpa Rusia akan sangat besar. Ukraina akan membuat Rusia membayar 600 kali sehari dengan meningkatkan produksi drone jarak jauh sehingga Rusia tak bisa menghentikan semuanya. Setelah naik ke podium pada konferensi pers khusus bersama para pemimpin dari negara-negara Baltik dan Eropa Utara, Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatannya yang mengerikan. Ukraina punya rencana dengan tujuan yang sangat sederhana, mencapai kapasitas produksi 600 drone jarak jauh dan rudal per hari. Zelensky menjelaskan mengapa angka itu sangat penting. Rusia tahu, jika ada 600 drone dan rudal, mereka akan merasakan perang ini seperti kita, kata Presiden Ukraina. Gagasan utamanya adalah mencapai keseimbangan dan menghilangkan satu-satunya keunggulan Rusia atas Ukraina seperti dijelaskan secara matematis oleh Zelensky. Rusia menyerang kami dengan sekitar 650 drone dan antara 35 hingga 100 rudal per hari. Kami merespons. Tentu saja saat ini kami belum memiliki jumlah yang sebanding, tapi kami menggunakan 300 hingga 350. Ketika kami meningkatkan pendanaan, kami akan memiliki jumlah yang sebanding untuk merespons mereka, tambah Zelensky. Serangan Rusia menyasar semua target, sipil dan militer tanpa pandang bulu. Serangan Ukraina lebih presisi sehingga lebih efektif merusak mesin perang Rusia. Jika Ukraina mampu menambah skala pada presisi tersebut, maka Rusia akan berada dalam masalah. Gerombolan drone besar akan datang, dan Zelensky memang ada benarnya Ukraina harus menandingi Rusia dalam hal yang mengandalkan jumlah. Anda bisa berargumen bahwa perhitungan Zelensky meleset di sini. Dalam sebuah laporan pada 1 Juni France 24 mengungkapkan bahwa Rusia meluncurkan 8.150 drone ke Ukraina pada bulan Mei sebelumnya, yang jika dirata-rata menjadi hampir 263 drone per hari. Tambahkan 211 rudal ke jumlah bulanan, hasilnya hampir 270 proyektil per hari. Meski jumlahnya tak sampai 650 drone dan 100 rudal seperti klaim Zelensky, angka pasti bukan inti masalahnya. Rusia melancarkan serangan terpisah dengan lebih dari 600 drone dan puluhan rudal. Itulah yang diinginkan Ukraina. Jika mereka mampu meluncurkan 600 drone per hari tanpa henti, situasi akan berubah dan strategi utama Rusia akan berubah total. Putin ingin menyembunyikan perang dari rakyatnya. Dia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus meskipun sudah lebih dari 4 tahun sejak pertempuran dimulai. Jadwal percepatan produksi drone Ukraina bukan hanya soal menyamai atau melampaui jumlah drone Rusia. Ini tentang rasa sakit yang dirasakan rakyat Rusia ketika mereka harus menyaksikan minyak terbakar dan kompleks industri militer meledak. Di sini segalanya jadi serius. Zelensky tidak melempar angka-angka muluk begitu saja untuk Ukraina. Rencana memproduksi 600 drone per hari adalah bagian dari strategi lebih luas saat Ukraina bergerak cepat menuju revolusi teknologi yang mengubah militernya. Kita akan segera membahas detail revolusi itu, berikut beberapa sorotannya. Pembuatan rudal yang dapat menyerang hingga 2.000 km berdasarkan konsep baru pengembangan pasukan roket dan artileri. Pengembangan pusat udara buatan dalam negeri yang mampu membawa 250 kg daya ledak agar Ukraina dapat menandingi Rusia dalam pertempuran bom luncur. Dengan membuat lebih banyak drone pencegat daripada Rusia, strategi jarak jauh Putin bisa dinetralkan sehingga Ukraina dapat menyerang sementara Rusia pasif. Inilah revolusi, dan hal ini membuat setiap tentara dan komandan Rusia ketakutan, termasuk Presiden Rusia yang lebih banyak bersembunyi di bunker daripada memimpin rakyat atau tentaranya. Yang kita lihat di sini adalah transformasi yang tidak pernah diduga Rusia. Ukraina sebenarnya sudah menjadi negara adidaya drone. Sejak Mikhailo Fedorov, anak ajaib teknologi, menjadi Menteri Pertahanan, Ukraina menyiapkan rencana integrasi teknologi, termasuk drone, ke seluruh aspek militer. Fedorov adalah kasus menarik. Sebelum invasi Putin, Menteri Pertahanan Ukraina sudah masuk politik di usia 28 tahun dan cepat naik menjadi wakil Perdana Menteri pertama serta Menteri Transformasi Digital. Sebelum perang, Fedorov sudah aktif di teknologi, mendorong digitalisasi pemerintahan Ukraina menuju abad ke-21. Tentara Rusia masuk dan perang mengerikan dimulai. Fedorov lalu memfokuskan teknologi untuk mengembangkan struktur militer baru agar negara kecil bisa bertahan dari serangan manusia dan rudal Rusia. Ketika menjadi Menteri Pertahanan awal 2026, Fedorov mulai menunjukkan rencananya.
Diperlukan perubahan menyeluruh. Tujuan kita mentransformasi sistem, mereformasi militer, memperbaiki infrastruktur garis depan, memberantas kebohongan dan korupsi, serta membangun budaya kepemimpinan dan kepercayaan baru agar yang berprestasi diberi penghargaan dan peluang berkembang, ujar Fedorov. Pesannya jelas, Ukraina telah berhasil mempertahankan diri dari Rusia selama 4 tahun, tetapi pada tahun 2026 saatnya telah tiba untuk melakukan perubahan yang akan membawa Ukraina mengambil inisiatif dan mengusir Rusia dari wilayahnya untuk selamanya. Pengembangan 600 drone jarak jauh dan rudal per hari merupakan bagian dari revolusi Fedorov. Kurang dari 6 bulan menjabat, Menteri Pertahanan Ukraina mengawasi peluncuran Pusat Pertahanan AI A1 yang akan diimplementasikan Ukraina dengan bantuan pemerintah Inggris. Fedorov mengawasi program yang menciptakan drone darat pengganti infanteri untuk operasi logistik. Fedorov menyerukan 95% dan dia ingin drone memimpin penghancuran 50.000 pasukan Rusia setiap bulannya. Ambisius? Mungkin saja. Ukraina kini butuh Menteri Pertahanan berani yang siap membuat perubahan dan menegaskan bahwa bertahan saja tak cukup, serta perang pengurasan ini harus merugikan Putin. Ukraina perlu membangun militer canggih untuk melawan Putin dan menciptakan kerusakan besar agar rakyat Rusia tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan saat presiden mereka menyerang negara berdaulat. Peringatan Zelensky soal 600 drone per hari bukan omong kosong. Itu adalah tujuan jelas yang diterapkan agar setiap orang Rusia merasakan kegelisahan di perut mereka sebagai tanda takut pada monster yang telah dilepaskan. Ide mengembalikan perang ke Rusia bukan hal baru bagi Ukraina. Pada tahun 2025, Zelensky mengungkapkan tujuan di balik apa yang saat itu merupakan kampanye serangan jarak jauh yang sedang berkembang. Seperti yang ia katakan, perang ini dibawa dari Rusia. Dan ke Rusialah perang ini harus didorong kembali. Mereka harus menjadi pihak yang dipaksa untuk menerima perdamaian. Mereka adalah pihak yang harus ditekan untuk memastikan keamanan. Sejak itu, Ukraina cepat memperluas kemampuan drone, hingga Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan Rusia yang kini Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, menyatakan tak ada wilayah Rusia aman dari serangan jarak jauh Ukraina. Perang yang awalnya hanya di garis depan Ukraina, kini telah meluas di luar kendali Putin. Setiap serangan drone ke fasilitas minyak atau militer Rusia mengingatkan rakyat Rusia bahwa perang yang dimulai pemimpinnya masih berjalan dan kemampuan Ukraina terus berkembang. Sekarang, 600 drone per hari sedang diancamkan. Jika Ukraina mengikuti peringatan Zelensky, perang tidak akan sampai ke Rusia. Itu akan menerobos pintu, menghancurkan rumah, dan meledak melampaui wilayah perbatasan yang beberapa bulan lalu menjadi fokus Ukraina. Meskipun jumlah saja mungkin belum cukup untuk membuat Rusia panik, Ukraina tidak hanya mengandalkan angka semata untuk menghadapi Rusia. Kami sudah membahas ini sebelumnya. Ukraina masih punya banyak rencana yang akan memperbesar kepanikan Rusia. Dan inilah hal-hal yang kami bahas di The Military Show. Jika kamu belum berlangganan, tunggu apa lagi? Tekan tombol agar tidak ketinggalan analisis terbaru perang di Ukraina. Ukraina menyiapkan lebih dari sekedar jumlah untuk Rusia. Ini adalah jangkauan dikombinasikan dengan kekuatan rudal-rudal baru yang akan menghancurkan target apapun yang mereka hantam. Pada 9 Juni, hari yang sama, saat Zelensky memperingatkan soal 600 drone Ukraina, meluncurkan konsep pengembangan jangka panjang baru untuk Departemen Pasukan Roket dan Artilerinya. Unit ini bertugas mengembangkan dan menggunakan rudal serta artileri buatan Ukraina dan akan dimodernisasi sejalan dengan modernisasi militer negara itu. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Syrskyi, tujuan departemen itu adalah menggantikan penggunaan sistem era Soviet Ukraina untuk serangan jarak jauh tanpa drone. Sisa sistem kuno dari masa Rusia menguasai Ukraina akan dihapus dan diganti dengan kemampuan serangan yang memungkinkan Ukraina menyerang target Rusia hingga 2.000 km. Ukraina sudah bisa melakukannya dengan drone, tapi ini berbeda. Eskalasi doktrin serangan jarak jauh kini melibatkan rudal kuat yang kemampuannya jauh melampaui apa yang bisa dilakukan drone. Rencana ini bertujuan memperkuat industri pertahanan Ukraina dan mengarahkan lebih banyak kekuatan ke target Rusia. Media United 24 melaporkan Syrskyi ingin mengurangi ketergantungan Ukraina pada senjata dan amunisi barat. Itu langkah cerdas. Sepanjang 2025, Ukraina harus menghadapi larangan terselubung penggunaan ATACMS buatan Amerika di wilayah Rusia selama beberapa bulan. Bersamaan dengan menghadapi hubungan rumit dengan Amerika Serikat yang sempat membuat AS menghentikan bantuan dan berbagi intelijen ke Ukraina.
Gabungkan dengan masalah persediaan akibat Operation Epic Fury di Iran, maka rencana Ukraina jadi masuk akal. Ukraina tak bisa sepenuhnya bergantung pada Barat, terutama di tengah banyaknya kekacauan di luar kendali, sehingga Ukraina akan membangun kebutuhan sendiri di dalam negeri. Di garis depan, roket baru Ukraina perlahan menggantikan sistem Soviet yang tak bisa diperbaiki dengan alternatif buatan Ukraina. Sistem buatan Barat tetap digunakan untuk menjaga kekuatan artileri Ukraina, namun tidak lagi sepenuhnya diandalkan. Sistem itu hanya dianggap bonus selain sistem buatan Ukraina. Berita yang lebih besar, terutama yang bisa membuat para Rusia di dalam Rusia ketakutan, adalah bahwa Ukraina berencana untuk memulai produksi massal rudal jelajah dan balistik yang mampu menyerang target hingga jarak 2000 km. Gabungkan rudal baru, jangkauan lebih jauh, dan 600 drone harian, lalu apa yang terjadi? Salah satu strategi utama Rusia kini berbalik menyerang Putin. Satu catatan penting dari rencana Syirsky adalah bahwa tidak ada satupun yang ingin dicapai Ukraina dengan kekuatan roket dan artilerinya yang bisa dilakukan dalam semalam. Peta jalan telah disusun yang merinci langkah Ukraina hingga 2030 untuk memodernisasi artileri dan misilnya. Namun Ukraina berada dalam posisi yang sangat tepat untuk mengembangkan jenis-jenis misil dan artileri yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Ukraina telah memakai beragam misil dan artileri, baik buatan Barat maupun Soviet, lebih banyak daripada militer modern lain. Ukraina mengetahui kekuatan setiap unit yang telah mereka gunakan secara langsung. Mereka juga mengetahui kelemahannya. Jadi, Anda bisa hampir memastikan bahwa senjata-senjata yang muncul dari transformasi pasukan roket dan artileri Ukraina akan menjadi salah satu yang paling efektif untuk menghadapi ancaman Rusia. Pembicaraan tentang keseimbangan dengan Rusia dalam perang Ukraina menegaskan rudal dan drone Rusia tetap jadi ancaman nyata bagi Ukraina. Fedorov sendiri yang menyampaikan hal itu. Itulah sebabnya dia ingin Ukraina mencapai titik di mana mereka bisa mencegat 95% dari proyektil yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Ukraina sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai angka-angka tersebut karena jaringan pertahanan udaranya berhasil mencegat 91,73% drone yang ditembakkan Rusia serta 53% rudal milik Putin dengan total tingkat pencegatan sebesar 90,75% pada bulan Mei. Namun masih banyak yang harus dilakukan dan menurut pendiri perusahaan teknologi pertahanan Amerika Serikat Anduril Industries, Palmer Luckey, Ukraina telah meningkatkan produksi pencegat drone hingga mencapai puluhan ribu unit setiap bulannya. Itu hanya menghitung produksi dalam negeri, jadi fokus produksi Ukraina bukan hanya pada drone serang. Ukraina memproduksi banyak drone pencegat agar dapat mengerahkan beberapa unit untuk setiap tipe Shahid yang ditembakkan Rusia. Produksi besar-besaran ini juga akan mendukung Ukraina memperkuat hubungan dengan negara lain, seperti 3 negara Teluk yang menandatangani perjanjian pertahanan 1 dekade setelah operasi Epic Fury. Perjanjian itu tercapai berkat keahlian Ukraina di bidang drone, khususnya intersepsi yang hemat biaya. Ketika Ukraina meningkatkan kemampuan intersepsi drone-nya, mereka juga memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara yang berjarak ribuan kilometer. Ini merupakan pencapaian besar bagi Ukraina. Ini juga pukulan bagi pemimpin Rusia yang ingin menaklukkan negara itu. Ukraina bisa mencapai jumlah intersepsi yang dibutuhkan dalam perang drone ini. Mari kita kembali ke klaim Zelensky. 600 drone jarak jauh per hari sangat tinggi. Zelensky mengakui Ukraina baru mencapai setengah target, hanya mampu merespon serangan udara Rusia dengan sekitar 300-350 drone dalam satu hari. Masih banyak yang harus dilakukan agar peringatan yang disampaikan Presiden Ukraina bisa menjadi kenyataan. Dan itu membawa kita pada pertanyaan yang jelas, apakah Ukraina bisa melakukannya? Perhitungan dasar menunjukkan bahwa Ukraina masih punya jalan panjang yang harus ditempuh. 600 drone dikalikan 365 hari dalam setahun menghasilkan 219.000 drone jarak jauh yang harus diproduksi setiap tahun untuk menyamai ancaman Zelensky. Anda bisa saja berargumen, Rusia hanya meluncurkan sekitar 600 drone ke Ukraina secara sporadis, sehingga Ukraina tidak perlu memproduksi 600 drone deep strike per hari. Tapi mari kita anggap peringatan Zelensky secara harfiah dan berasumsi bahwa Ukraina ingin 600 drone per hari setiap hari. Apakah itu mungkin? Tanda awal positif datang dari Firepoint yang mungkin merupakan pengembang drone serangan jarak jauh paling terkenal berkat seri FP-nya yang mencakup hibrida drone rudal Flamingo yang mematikan. Pada Maret lalu, pendiri Dennis Tilleman mengklaim Firepoint memproduksi sekitar 200 drone jarak jauh per hari.
Dia juga menyatakan bahwa perusahaan sangat mudah untuk menggandakan atau bahkan melipat gandakan jumlah tersebut, yang berarti bisa mencapai jadwal produksi 600 unit per hari. Itu sesuai peringatan Zelensky. Jadi, tugas selesai kan? Presiden Ukraina cukup memberi perintah, maka 600 unit per hari akan terrealisasi. Sayangnya, tidak semudah itu. Ada perbedaan besar antara kapasitas produksi dan produksi nyata. Uang adalah katalis utama yang bisa memperlebar atau mempersempit jarak antara keduanya. Ukraina memerlukan dana untuk membangun drone jarak jauh sesuai keinginan Zelensky. Seperti di sektor drone Ukraina lainnya, tidak ada jaminan Ukraina akan mendapat dana yang cukup untuk meningkatkan produksi drone. Ambil contoh drone FPV. Dalam laporan bulan Juni 2025, Militarny mengklaim bahwa industri drone Ukraina mampu memproduksi 10 juta kendaraan udara tak berawak setiap tahunnya. Just Security menyebut Ukraina bisa memproduksi 8 juta drone FPV per tahun. Namun media yang sama mencatat bahwa pada tahun 2025, Ukraina memproduksi 3 juta drone FPV. Itu adalah selisih antara kapasitas produksi dan produksi aktual di sini. Semuanya tergantung investasi. Ukraina berupaya mengatasi hambatan ini. Pada 4 Juni, Kiev Post melaporkan bahwa Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Mstislav Barnik, telah mengimbau anggota NATO untuk mulai mendanai industri drone Ukraina yang menurutnya dapat memproduksi hingga 20 juta drone per tahun. Argumennya adalah bahwa mendanai Ukraina sekarang tak hanya membantu Ukraina melawan Rusia, tetapi juga memungkinkan mereka mengembangkan jutaan drone yang bisa digunakan negara-negara anggota NATO, khususnya di Eropa, untuk memperkuat pertahanan terhadap Rusia. Ukraina menargetkan investasi 60 miliar dolar di industri drone pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mendekati angka 20 juta. Jika Ukraina bisa mendapatkan dana tersebut, maka 600 drone jarak jauh tidak hanya menjadi sesuatu yang masuk akal. Itu mulai terlihat seperti target rendah yang akan dengan mudah dicapai. Apakah NATO memenuhi kebutuhan Ukraina masih jadi pertanyaan besar. Rusia akan waspada karena Ukraina berpeluang meningkatkan kekuatan seperti yang diperingatkan Zelensky yang bisa jadi pukulan mematikan bagi mesin perang Rusia. Ukraina telah memperluas jangkauan serangan jauhnya 2,5 kali lipat antara tahun 2022 dan 2026. Dari yang sebelumnya hanya mampu menghantam target sejauh 630 km menjadi 1.750 km dan bahkan lebih jauh lagi. Pada tahun 2026 saja, Ukraina telah menyerang Moskow dan Sankt Petersburg, serta menyerang industri energi Rusia dengan begitu intens, sehingga pendapatan minyak dan gas federal turun sebesar 29,8% dari tahun ke tahun selama bulan-bulan pertama tahun 2026. Ukraina telah memiliki strategi tepat. 1.000 serangan mendalam perlahan melumpuhkan ekonomi Rusia dan menaikkan biaya perang yang dimulai Putin. Jika 600 drone per hari benar terjadi, kematian akibat 1.000 drone akan meningkat jadi puluhan ribu drone. Rusia tidak akan mampu bertahan saat minyaknya terbakar, kompleks industri militernya hancur, dan Ukraina menghancurkan titik-titik logistik yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Itulah tujuan Ukraina. Rencana ini sangat menakutkan Rusia, namun Ukraina memerlukan dana untuk memproduksi 600 drone per hari dan mendukung upaya lainnya. Saatnya sekutu Ukraina kembali berperan. Apakah mereka akan melakukannya atau tidak, akan sangat berpengaruh pada arah masa depan perang ini. Namun bahkan saat ini pun, Rusia menghadapi banyak masalah dalam menghadapi serangan jarak jauh Ukraina. Singkatnya, Rusia tidak bisa menghentikan drone-drone Ukraina. Buat rencana untuk mengakhiri perang Ukraina. Itulah tuntutan yang diteriakan oleh seorang anggota parlemen Rusia langsung kepada Vladimir Putin. Dan Presiden Rusia itu pun terguncang. Parlemen sebaiknya tidak bicara seperti itu. Biarkan orang-orang ini tahu bahwa mereka seharusnya tunduk dan mencium cincin itu. Dilarang atau tidak, hal itu baru saja diucapkan. Perang ini sudah berlangsung terlalu lama. Rusia berada di ambang kehancuran dan semua ini adalah kesalahan Putin. Putin sangat marah. Tapi dia juga menerima bahwa dia baru saja mendapat kenyataan pahit dari satu tempat yang seharusnya mendukung narasinya. Dalam pernyataan yang mengguncang parlemen Rusia dan mengirimkan gelombang kejutan hingga ke inti Kremlin, Vyacheslav Markayev memberikan kritik tajam terhadap narasi yang telah dibangun Putin sejak ia melancarkan invasi ke Ukraina. Seorang anggota Duma negara dari Partai Komunis Rusia, salah satu sedikit partai yang menentang Putin di Rusia modern. Markayev melontarkan tirade panjang, menuduh Putin memimpin secara tidak efektif.
Dan kemudian ia membacakan daftar alasan mengapa ia mengklaim bahwa pernyataannya 100% akurat. Gelombang korupsi yang mengalir di seluruh Rusia, oligarki yang didukung oleh kebijakan Putin. Dan yang paling memberatkan, kehancuran apa yang disebut Markayev sebagai segmen populasi yang paling aktif dan paling mampu bereproduksi. Semua sekarang berada di pundak Putin. Pesannya jelas, Putin telah mengorbankan seluruh generasi Rusia untuk pertumpahan darahnya di Ukraina dan sudah saatnya dia dimintai pertanggungjawaban. Masa ilusi sudah berakhir, negara berada di ambang ledakan sosial, dan kesalahan atas hal ini sepenuhnya akan jatuh pada kekuasaan yang berkuasa. Markayev menyatakan saat ia mengecam Putin di depan seluruh parlemen Rusia. Dia menambahkan, jika situasi ini berlanjut, kerusuhan dan kekacauan akan semakin mungkin terjadi. Barat pasti akan memanfaatkan ini untuk menghancurkan sisa kenegaraan Rusia, kata Markayev dalam pesan terakhirnya ke pemimpin Rusia. Yang menarik dari komentar-komentar ini adalah keberanian mereka. Ini bukanlah seorang pembuat kebijakan yang membuat klaim samar bahwa mungkin, hanya mungkin, Putin telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang salah dan perlu mempertimbangkan untuk mengubah arah kebijakannya. Peringatan ini langsung dari parlemen Rusia ke pusat kekuasaan menyatakan bahwa Putin adalah pemimpin gagal yang segera akan ditertibkan lebih cepat daripada nanti. Namun disinilah situasi menjadi sangat serius bagi Putin. Ini bukan hanya anggota parlemen nakal yang menyerang. Markayev menjadi sumber kemarahan yang tumbuh di Rusia, bukan hanya pada geng pro-Kremlin pendukung Putin, tapi juga pada orang-orang yang diandalkan Putin untuk rela berkorban demi kampanyenya di Ukraina. Markayev hanyalah tokoh terkenal terbaru di Rusia yang menentang presiden negara itu. Pada pertengahan Mei, Renat Sulimanov yang juga merupakan Deputi Duma Negara dari Partai Komunis Rusia menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa ia percaya operasi militer khusus tersebut memberikan dampak buruk bagi Rusia. Ekonomi Rusia tak akan bertahan jika perang Ukraina berlarut, ujar anggota parlemen. Ia menyoroti pengeluaran militer yang kini lebih dari 40% anggaran dan produk sektor militer yang tak punya nilai bagi konsumen. Pada saat yang sama, mengadopsi anggaran dengan pengurangan pengeluaran militer bukanlah hal yang paling sulit. Tapi apa yang akan terjadi pada orang-orang yang bekerja di industri pertahanan? Kepada mereka yang saat ini sedang bertugas, 1 juta orang akan kembali ke kehidupan sipil, di mana pekerjaan, gaji yang layak, dan adaptasi sosial, tanya Sulimanov. Dan dia memang punya poin. Putin tampaknya sama sekali tidak punya rencana untuk apa yang akan terjadi setelah Ukraina. Seperti halnya dia tidak punya rencana jelas tentang apa yang Rusia coba lakukan di dalam Ukraina saat ini. Seorang politisi lain juga mengkritik keras pemimpin Rusia. Ini adalah tokoh-tokoh Partai Komunis Rusia. Mereka makin berani, tapi tetap oposisi Putin. Jadi wajar jika mereka bicara seperti ini di Duma Negara. Mungkin dengan asumsi kamu lupa tentang kecenderungan Putin untuk memastikan bahwa mereka yang menentangnya entah bagaimana berakhir di gulag atau jatuh dari jendela yang terbuka. Tapi untuk menekankan maksudnya, bukan hanya politisi oposisi yang mengkritik Putin. Tokoh terkenal lain yang menyerukan diakhirinya kekuasaan Putin adalah Ilya Remeslov. Selama sebagian besar perang, dia sama seperti penjilat Putin lainnya, karena selama bertahun-tahun dia mengejar para pengkritik rezim Putin dan menjalankan kampanye fitnah terhadap jurnalis yang berani mengungkap kegagalan Putin. Sekarang, Remeslov telah membelakangi Putin. Dia telah berubah dari pendukung Kremlin menjadi ingin menjatuhkan Putin saat dia mempublikasikan sebuah postingan di Telegram kepada 90.000 pengikutnya, menjelaskan alasan mengapa dia tidak lagi mendukung presiden yang selama bertahun-tahun dia akui cintai. Kita kembali melihat alasan serupa, kepemimpinan militer buruk, satu generasi rakyat Rusia gugur dalam perang gagal, dan ekonomi Rusia runtuh. Putin bukan pemimpin sah, tulis Remeslov, dan seharusnya mundur serta diadili sebagai penjahat perang. Jangan salah paham, para penentang ini adalah tikus, dan mereka melakukan apa yang biasa dilakukan tikus, yaitu melarikan diri dari kapal yang tenggelam ketika mereka melihat kapal itu hampir karam. Itulah Putin saat ini, sebuah kapal yang telah hancur di perairan terbuka. Mereka yang dulu mendukungnya sekarang melarikan diri. Mereka yang mungkin pura-pura mendukungnya karena takut dengan apa yang akan dia lakukan jika tidak didukung, sekarang menjadi jauh lebih berani. Rasa takut telah hilang. Pesan itu tersebar. Rusia diambang keruntuhan sosial total, dan semua ini salah Putin. Putin mungkin marah dengan apa yang dikatakan para politisi dan mantan kroninya tentang dirinya, tapi dia akan ketakutan karena kata-kata mereka tampaknya mendapat sambutan dari rakyat Rusia.
Jika hanya beberapa tokoh terkenal yang mengkritik Putin, pemimpin Rusia itu mungkin tidak akan terlalu khawatir. Ada banyak jendela terbuka di Rusia dan lebih dari cukup kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk jatuh dari jendela. Masalah utama bagi Putin adalah munculnya kemarahan di masyarakat Rusia, sejalan dengan kemarahan para anggota parlemen. Mari kita lihat hasil survei. Tunggu sebentar, kita tidak bisa. Kenapa? Menurut Telegraph, Pusat Riset Opini Publik Rusia, VCIM, lembaga survei yang dikelola negara, tak lagi mempublikasikan peringkat kepercayaan terhadap Putin yang dulu terbuka untuk umum. Kami tidak mengatakan terbuka secara sarkastik di sini. VCIM membuat survei terbuka dan tertutup. Terakhir, lembaga survei langsung menanyakan responden soal kepercayaan pada Putin dan lingkarannya. Survei terbuka berbeda, meminta responden menyebutkan nama politisi yang mereka percaya tanpa arahan. Survei-survei ini menunjukkan tingkat kepercayaan rata-rata warga Rusia pada Putin di tahun 2026. Pada bulan Maret lalu, lebih dari 70% responden yang ditanya dalam survei tertutup tentang Putin mengaku bahwa mereka mempercayai pemimpin Rusia tersebut. Tidak sebaik harapan Putin, tapi cukup baik untuk survei yang mengingatkan bahwa orang yang mengaku tidak percaya pada pemimpinnya bisa dihukum. Namun dalam survei terbuka bulan yang sama, hanya 29,5% warga Rusia langsung menyebut Putin sebagai politisi yang dipercaya sebelum survei ini tiba-tiba dihentikan pada April. Itu sudah memberitahu semua yang perlu Anda ketahui. Tanpa ditanya langsung soal Putin, rakyat Rusia menyatakan akan percaya kepada siapapun selain dia untuk menjalankan tugas yang sudah ia lakukan selama lebih dari 25 tahun. Mari kita telusuri lebih dalam jajak pendapat tersebut. Dalam sebuah artikel tanggal 22 Mei, Meduza mengungkapkan bahwa survei dari Public Opinion Foundation, yang merupakan salah satu lembaga survei terkemuka di Rusia, menunjukkan bahwa tingkat persetujuan keseluruhan terhadap Putin telah turun ke titik terendah dalam setahun terakhir. Angkanya masih tergolong tinggi, dengan 71% responden mengatakan bahwa mereka percaya Putin menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Tapi ingat apa yang sudah kita lihat tentang jenis jajak pendapat tertutup seperti ini. Ketika ditanya secara langsung tentang Putin, sebagian besar orang Rusia cenderung mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik karena rasa takut. Yang jauh lebih menarik dari jajak pendapat ini adalah 14% dari responden cukup berani untuk mengatakan secara langsung bahwa Putin menjalankan tugasnya dengan cukup buruk, yang sekali lagi merupakan angka tertinggi dalam setahun terakhir. Bukan hanya anggota parlemen Partai Komunis dan mantan propagandis pro-Kremlin yang kehilangan kepercayaan pada Putin. Rakyat Rusia dengan jujur menyampaikan pada pemimpinnya bahwa mereka tak lagi percaya pada penilaiannya. Namun, ini hanya hasil dan tindakan yang sudah terlihat publik. Ketidakpuasan di Rusia sangat dalam, terbukti dari dokumen bocor yang menunjukkan dukungan pada Putin benar-benar anjlok. Itu mengubah segalanya bagi pemimpin Rusia. Sedikit catatan sebelum kami jelaskan alasannya, ini adalah The Military Show, dan laporan seperti inilah alasan video ini dibuat. Kami mengungkap realitas perang Ukraina dan membahas lebih dalam di balik berita utama. Jika Anda suka, jangan lupa berlangganan dan dukung channel ini. Setelah kemarahan besar Markaev terhadap pemimpinnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa intelijen Ukraina telah mencegat dokumen rahasia Rusia dari dalam Kremlin. Zelensky menyatakan informasi di dokumen-dokumen itu tidak baik untuk pemimpin Rusia. Indikator prediksi ketidakpuasan warga Rusia terhadap Putin akan terus meningkat stabil, ujar Zelensky, sambil menambahkan bahwa ia mulai terbiasa dengan gagasan pertumbuhan ketidakpuasan itu tak bisa dihentikan. Indikator ini tidak akan mendatar sebelum September saat pemilihan parlemen di Rusia. Angka-angka itu sangat buruk bagi Vladimir Putin. Menurut proyeksi internal Kremlin sendiri, hanya 55% dari populasi Rusia yang akan menyetujui tindakan Vladimir Putin pada saat pemilihan Duma Negara tahun 2026 dimulai pada bulan September. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Vladimir Putin adalah 33% diperkirakan secara tegas menyatakan ketidaksetujuan, dengan 12% lainnya masih ragu-ragu atau masuk dalam kategori selain kami mencintai dan mempercayai presiden kami. Vladimir Putin kemungkinan besar terkejut oleh laporan ini. Yang paling membuatnya khawatir adalah partai yang ia pimpin, Rusia Bersatu, tengah mengalami penurunan dukungan yang stabil, ungkap Volodymyr Zelensky. Ini jadi masalah saat pemilu September karena membuka peluang bagi partai oposisi seperti Partai Komunis Rusia yang menantang Vladimir Putin untuk meraih keuntungan besar di parlemen.
Solusi Partai Rusia Bersatu tampaknya adalah meningkatkan kecurangan demi hasil yang diinginkan Vladimir Putin untuk mempertahankan kendali atas Duma negara. Kemanapun Vladimir Putin memandang, dia melihat rakyat Rusia siap berubah. Mereka melihat Rusia di ambang kehancuran dan langsung menyalahkan seorang pria yang lebih sering bersembunyi di bunker daripada memimpin negaranya. Entah bagaimana, semuanya makin buruk bagi Vladimir Putin. Dokumen bocor itu juga menunjukkan penurunan dukungan untuk Vladimir Putin dan partainya. Mereka juga mengklaim bahwa telah terjadi pertumbuhan yang terukur dalam apa yang disebut dokumen tersebut sebagai sentimen protes di beberapa wilayah Rusia. Klaim ini sesuai laporan United 24 Media pada 14 Mei yang menyebut potensi protes di Rusia mencapai tingkat tertinggi dalam hampir 2 tahun terakhir. Menurut laporan tersebut, sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Center yang independen mengungkapkan bahwa 20% warga Rusia percaya bahwa protes terhadap penurunan standar hidup di Rusia mungkin terjadi. Yang memberikan petunjuk jelas tentang salah satu alasan mengapa Putin saat ini menghadapi begitu banyak penolakan. Sebanyak 14% lainnya percaya protes dengan tuntutan politik juga kemungkinan besar akan terjadi. Pada November 2025 lalu, yang merupakan terakhir kali Levada Center melakukan survei ini, persentasenya masing-masing adalah 16% dan 11%. Angkanya telah meningkat. Melihat semua yang terjadi, jelas rakyat Rusia sudah muak dan lelah dengan Putin yang memaksakan perang yang melumpuhkan negara mereka. Ini membawa kita ke alasan mengapa semua ini terjadi sekarang. Zelensky mengungkapkan sesuatu tentang dokumen bocor yang menunjukkan alasan merosotnya popularitas Putin dan mengapa ia kini dikritik di parlemen Rusia. Kami yakin laporan-laporan ini belum memperhitungkan kemungkinan peristiwa di Juni, Juli, dan Agustus yang pasti berdampak pada situasi di Rusia, ujar Zelensky. Kematian massal rakyat Rusia sangat mempengaruhi turunnya popularitas Putin, dan situasi ini diperkirakan makin memburuk saat Rusia melancarkan serangan musim panas. Serangan musim semi yang dibanggakan Rusia justru berakibat buruk, menyebabkan banyak kematian dan cedera, bukan membuat Donetsk runtuh seperti yang diharapkan. Pada bulan Maret dan April, Rusia kehilangan sekitar 35.000 tentara akibat pertahanan Ukraina. Bulan Mei juga tidak jauh lebih baik karena kerugian Rusia di medan perang melebihi 30.000 sehingga total kasar sekitar 110.000 tentara Rusia tewas atau terluka akibat serangan musim semi tersebut. Laporan Kremlin yang bocor mencatat hal ini, namun proyeksi tersebut tampaknya tidak mempertimbangkan kondisi Rusia saat mereka berusaha meningkatkan serangan di musim panas. Tanda-tanda awal tidak baik bagi Putin. Pada tanggal 13 Juni saja, Rusia kehilangan 1.440 tentara menurut laporan Pravda. Jadi, bukan berarti jumlah korban yang besar itu menurun. Jumlahnya terus meningkat. Putin menanggapi dengan mobilisasi bertahap yang menyebabkan lebih banyak kematian di pihak Rusia dan menambah ketidakpuasan masyarakat yang sudah percaya Putin membawa negara mereka menuju kehancuran. Pada 13 Juni, Pravda melaporkan Putin menandatangani dekret baru yang menaikkan jumlah resmi personel Angkatan Bersenjata Rusia. Total personel mencapai 2.399.130 dengan 1.510.000 prajurit aktif. Hal ini terjadi meskipun Rusia gagal mencapai target relawannya. Kiev Independent melaporkan bahwa intelijen Ukraina mengungkapkan bahwa 70.500 orang mendaftar menjadi tentara untuk Rusia selama 3 bulan pertama tahun 2026, yang berarti 30.000 orang kurang dari target Rusia. Jumlah ini sekitar 20.000 lebih, sedikit dibanding 90.000 pendaftar pada periode yang sama tahun 2025. Namun Putin menyatakan militer Rusia harus berkembang. Mobilisasi tampaknya jadi satu-satunya pilihan bagi Putin, yang berarti kemarahan di Rusia karena kehilangan generasi muda, seperti disampaikan Markaev di Duma negara, akan semakin meningkat. Itu buruk bagi Putin. Namun yang lebih parah, kemarahan rakyat Rusia melampaui jumlah kematian akibat invasi Putin. Seperti yang disorot oleh Telegraph, pengeluaran pertahanan Rusia telah mencapai tingkat yang belum pernah kita lihat sejak era Perang Dingin. Disebutkan bahwa pengeluaran militer naik sebesar 30% pada awal tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti perang Putin menyumbang 46% dari total pengeluaran anggaran Rusia. Militernya membenarkan penilaian itu dalam laporan yang menyatakan hampir 2 rubel dari anggaran Rusia digunakan untuk perang. Ingat jajak pendapat Levada Center yang telah disebutkan,
Levada menemukan 20% warga Rusia percaya protes bisa terjadi akibat turunnya standar hidup di Rusia. Pengeluaran militer yang berlebihan akan memicu protes karena obsesi Putin pada perang membuat Rusia terpuruk secara ekonomi. Namun, ada orang-orang yang telah angkat bicara tentang hal ini, menambah suara-suara yang menyerukan agar Putin melakukan perubahan atau mundur dari jabatannya. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulina telah memperingatkan krisis ekonomi yang akan datang selama sekitar 1 tahun terakhir. Pada Forum Ekonomi Saint Petersburg tahunan versi 2025, Nabiulina bersama yang lainnya memperingatkan bahwa ekonomi Rusia sedang menuju resesi. Hampir setahun kemudian, April 2026, dia menyatakan Rusia kekurangan 2,5 juta tenaga kerja, situasi yang menurutnya belum pernah terjadi dalam sejarah Rusia modern. Nabiulina tidak secara terang-terangan menuntut Putin mundur seperti Partai Komunis Rusia, namun dia jelas menyatakan kebijakan ekonomi Putin sebagai penyebab situasi Rusia. Apa yang dikatakan Nabiulina pada musim panas 2026? Ternyata tidak banyak yang dia katakan. Nabiulina absen di Forum 2026 setelah memberi peringatan resesi setahun sebelumnya dan hampir tidak terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Dia juga absen dalam pertemuan suku bunga dengan Putin dan menterinya pada awal Juni. Kremlin menyatakan dia cuti sakit. Maklum, ini Rusia dan Nabiulina telah menunjukkan adanya krisis ekonomi yang tidak ingin Putin ungkapkan. Apakah dia benar cuti sakit atau sengaja dijauhkan dari rapat penting yang seharusnya fokus pada pendapatnya? Melihat negaranya runtuh dan popularitas dan tingkat kepercayaan terhadapnya merosot tajam, Putin mencoba menyembunyikan kondisi Rusia dari rakyat. Namun dia harus menerima kenyataan. Menurut laporan UNN 11 Juni, studi menunjukkan cadangan keuangan Rusia hampir habis. Cadangan itu turun menjadi 1,8% dari produk domestik bruto negara tersebut, karena pendapatan energi menurun sebesar 45% dari tahun ke tahun. Peringatan Nabiulina soal kekurangan tenaga kerja menandakan ekonomi Rusia sudah mencapai batas produksi, yang sebagian besar diarahkan untuk perang, bukan kebutuhan rakyat. Jajak pendapat dari pusat NES menunjukkan kesulitan ekonomi parah di Rusia memicu ketidakpuasan masyarakat. Jajak pendapat menyebut hanya 15% warga Rusia menilai kebijakan ekonomi Putin positif, sedangkan sepertiga lainnya berpandangan negatif. Sekali lagi ada tanda-tanda kemarahan yang muncul dari jajak pendapat, tetapi Putin tidak akan goyah. Dia sangat terobsesi merebut Ukraina hingga membawa Rusia ke jurang kehancuran. Ribuan orang tewas setiap bulannya. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan invasi ini. Putin justru menandatangani dekret menambah jumlah tentara Rusia, memperburuk masalah ini. Markayev benar, Rusia berada di ambang ledakan sosial. Namun Putin yang bodoh belum menyadarinya. Dia membatasi dan menyangkal, tetap fokus pada Ukraina meskipun lonceng peringatan sudah berbunyi dan peringatan keras sudah terdengar. Rusia berada di ambang kehancuran dan Putinlah yang memimpin kehancuran itu. Itu adalah keunggulan besar yang seharusnya selalu dimiliki Rusia. Tenaga manusia yang hampir tak terbatas jumlahnya seharusnya melumpuhkan Ukraina. Tidak peduli seberapa keras Ukraina bertempur, jumlah pasukan dan persenjataan akan membawa Rusia menang, seperti yang selalu terjadi. Putin akan memastikan hal itu dengan memunculkan miliaran dolar ke kantong tentaranya. Namun ada keretakan besar di tentara Rusia. Iming-iming uang tidak lagi ampuh karena calon tentara Rusia berbondong-bondong membelakangi Putin. Keunggulan terakhir Rusia telah hilang. Para prajurit sudah tidak mau lagi. Sementara itu Ukraina terus membangun keunggulan seiring hasil pendekatan Putin yang kian menurun. Inilah keruntuhan perang Putin yang sedang terjadi di depan mata. Dan seharusnya semua ini bisa sangat berbeda. Saat Rusia menginvasi Ukraina, Putin yakin negaranya punya semua yang diperlukan untuk menaklukkan negara yang lebih kecil itu. Meskipun operasi militer khusus awal gagal dan penaklukan cepat berubah jadi perang besar, Putin tetap percaya diri dan memang seharusnya begitu. Statistik populasi dan sikap tradisional Rusia terhadap perang semuanya berpihak padanya. Angka-angka itu sudah mengatakan semua yang perlu diketahui Putin. Ukraina memiliki populasi sekitar 40 juta jiwa. Rusia memiliki lebih dari 143 juta jiwa. Jumlah penduduk yang lebih dari 3 kali lipat sudah cukup bagi Putin dan kroni-kroninya. Bahkan jika Ukraina berhasil mempertahankan diri dengan baik, ketidakseimbangan itu adalah kunci dari formula kemenangan yang menurut Rusia sudah mereka miliki.
Bukan hanya jumlah orang, cara perang Rusia diyakini memastikan kemenangan. Putin tak peduli berapa banyak dari 143 juta rakyatnya yang harus mati demi keinginannya. Berkorban demi militer adalah cara khas Rusia. Seperti yang dikatakan dalam percakapan pada Oktober 2023, pengorbanan diri adalah bagian dari mitologi budaya Rusia. Media tersebut mengatakan bahwa bagi Rusia, dan terutama bagi Putin serta kroni-kroninya di Kremlin, kematian seorang tentara bukanlah sebuah tragedi. Itu hanyalah satu langkah lagi di jalan yang berlumuran darah menuju kemenangan. Bagi beberapa tentara yang mati demi tujuan Putin, rasa bangga menjadi pendorong utama. Mereka mungkin gugur di medan perang, tetapi pengorbanan mereka melayani tujuan bersama untuk mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Putin. Keunggulan ini seharusnya sudah cukup, namun setelah lebih dari 4 tahun dan lebih dari 1,38 juta korban jiwa, norma budaya dan jumlah besar tentara yang seharusnya menjadi kekuatan perang, Rusia tidak lagi berhasil. Perang habis-habisan yang diyakini Putin akan dimenangkan kini berbalik, dan keunggulan jumlah personel Rusia atas Ukraina pun telah hilang. Jangan salah paham, Rusia masih punya banyak orang. Masalah utama Putin adalah mereka tak mau lagi berperang untuknya. Saat memasuki 2026, muncul tren dalam perekrutan militer Rusia yang menunjukkan masalah yang dulu dikira Putin takkan muncul, kini mulai terjadi. Dalam laporan tanggal 14 Juni, CNN mengatakan bahwa keunggulan jumlah personel Rusia mulai menurun dan mereka menunjuk pada tingkat perekrutan sukarelawan Rusia sebagai bukti utama yang menyoroti alasannya. Bayangkan Anda sebagai warga sipil Rusia sejenak. Setiap kali Anda berjalan di jalan, Anda melihat papan reklame yang mendorong Anda untuk menjadi pahlawan bagi Rusia, mengambil bagian dalam pengorbanan diri yang sudah melekat dalam budaya Anda. Selain propaganda yang dimasukkan ke pikiran Anda, tekanan yang Anda rasakan juga bertambah. Di ujung tongkat Rusia terdapat wortel paling menggoda yang pernah Anda lihat. Bonus penandatanganan besar hingga $80.000 yang lebih dari 4 kali lipat penghasilan rata-rata orang Rusia dalam setahun ditawarkan tepat di depan mata Anda. Gaji tinggi juga ditawarkan. Bahkan militer Rusia menyatakan akan memberi keringanan utang puluhan ribu dolar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membubuhkan tanda tangan di kontrak itu. Strategi ini masih efektif untuk Rusia 1 atau 2 tahun lalu. Banyak yang yakin kemenangan atas Ukraina pasti, jadi mereka mendaftar demi keuntungan, menjaga aliran tenaga ke militer Rusia. Namun di 2026, strategi propaganda dan uang tunai ini tak lagi efektif. Pada 10 Juni, Novaya Gazeta mengungkapkan bahwa Rusia merekrut 71.200 tentara kontrak baru selama 3 bulan pertama tahun 2026. Jumlah ini memang tinggi, namun merupakan yang terendah dalam 3 tahun terakhir untuk kuartal pertama dan hanya sekitar 20.000 lebih, sedikit dari 89.600 tentara kontrak yang mendaftar pada 2025. Inilah inti dari masalah baru Rusia soal personel. Bukan karena kurang orang, tetapi karena orang Rusia mulai sadar betapa brutal dan melelahkannya perang yang dimulai Putin. Yang dulu tampak tak terhindarkan, kini terlihat tak berujung, dan calon tentara sadar mereka tak lagi mendaftar untuk memenangkan perang. Mereka mendaftar untuk mati, dan uang Kremlin tidak lagi cukup bagi ribuan pria yang enggan menghadapi kengerian Ukraina yang dipenuhi drone. Saat ini, kurangnya perekrutan belum cukup membuktikan penurunan keunggulan jumlah personel Rusia. 71.200 tentara baru tetap banyak untuk dilempar ke penggiling daging Ukraina. Di balik turunnya perekrutan, ada masalah lebih besar yang memperparah tantangan jumlah personel yang tak pernah diperkirakan Rusia. Orang suruhan Putin dieliminasi, lebih cepat dari Rusia bisa menggantinya. Pendekatan Rusia membayar orang untuk berperang, alih-alih memberi mereka alasan apapun yang membuat pergi ke Ukraina terasa layak, sudah jadi masalah sejak awal. Namun saat Ukraina menjadi mesin pembunuh yang lebih efisien, ini jadi bencana bagi Putin dan ambisinya. Mari kita tinjau kembali angka 71.200 tentara yang direkrut itu sejenak. Angka tersebut mencakup periode antara Januari hingga Maret 2026. Selama 3 bulan ini, kerugian Rusia mencapai 89.000 seperti yang dilaporkan oleh media United 24. Anda sudah melihat masalahnya di sini. Kekurangan Rusia untuk kuartal pertama tahun 2026 berjumlah 17.800 atau rata-rata sekitar 5.933 per bulan. Dengan kata lain, setiap bulan selama kuartal pertama tahun 2026, tentara Rusia kekurangan beberapa ribu prajurit dibandingkan bulan sebelumnya. Kuartal kedua 2026 juga tidak berjalan lebih baik bagi Rusia. Pada bulan April,
Putin kehilangan 35.000 prajurit lagi, dengan bulan Mei menyusul secara signifikan karena 30.000 korban lagi ditambahkan ke daftar. Gabungkan kedua angka itu dan hasilnya 65.000, yang hanya 6.200 lebih sedikit dari perekrutan tentara kontrak Rusia untuk kuartal pertama tahun 2026. Kita masih punya sisa bulan Juni. Jika ada bulan lagi dengan korban lebih dari 30.000 kerugian Rusia di kuartal kedua, bisa mencapai sekitar 100.000. Namun itu tetap belum cukup untuk mengatasi tantangan rekrutmen mereka. Kekurangannya hanya akan semakin besar. Dan keunggulan jumlah personel yang sudah mulai menurun itu pada akhirnya akan runtuh sepenuhnya. Rusia sedang berusaha berbohong untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Laporan Yua News pada 10 Juni mengungkapkan hal ini. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan salah satu juru bicara favorit Putin, Dmitry Medvedev, mengklaim pada 30 April bahwa perekrutan Rusia telah melonjak hingga 127.000 kontrak baru, yang berarti lebih dari 30.000 tentara baru per bulan dan hampir cukup untuk menutupi tingkat kerugian Rusia. Namun, data regional yang diperoleh oleh media tersebut menunjukkan adanya perbedaan 10% antara angka yang disebutkan Medvedev dan data yang ditunjukkan oleh wilayah. Jumlah perekrutan nyata Rusia berada di kisaran 100.000 pada akhir April menurut laporan UAD News. Tambahkan 35.000 tentara yang hilang pada bulan April dengan 89.000 korban dari kuartal pertama tahun 2026 dan Anda mendapatkan 124.000 kekurangan 24.000 tentara selama 4 bulan pertama tahun ini. Masalah Rusia dirangkum oleh Nigel Gold Davis yang merupakan peneliti senior untuk Rusia dan Eurasia di International Institute for Strategic Studies. Rubel tidak bisa memenangkan perang, katanya kepada CNN. Rusia membayar tentaranya untuk berperang, bukan menginspirasi mereka dengan tujuan yang diyakini membantu Rusia atau memaksa lewat mobilisasi nasional. Jika filosofi militer negara dibangun atas pengorbanan demi kebaikan bersama, hanya memberi tentara alasan berperang berupa gaji, akhirnya akan menggagalkan invasi Putin ke Ukraina. Putin ingin menghindari mobilisasi dengan segala cara. Dia sadar memaksa rakyat berperang dalam konflik yang ia mulai, yang seharusnya selesai dalam beberapa hari, tapi sudah bertahun-tahun, terlalu berisiko bagi citranya sebagai pria kuat pelindung Rusia. Kremlin kini memakai strategi yang lebih putus asa. Jika tak dapat merekrut sukarelawan di Rusia, mereka akan mencari dari penjara, sel tahanan mabuk, atau luar negeri. Dewan Atlantik mengatakan bahwa Kremlin memiliki target merekrut setidaknya 18.500 orang asing ke militer Rusia pada tahun 2026. Itu hanya menutupi setengah bulan kerugian dan menunjukkan Kremlin sadar bahwa rencana terbaik mereka kini adalah menawarkan iming-iming emas pada orang-orang yang belum melihat negara mereka hancur akibat strategi militer Putin. Namun, semua ini tidak mengatasi masalah utama, yaitu memudarnya keunggulan jumlah personel Rusia. Namun, masalah yang lebih besar bagi Putin adalah ini. Seburuk apapun masalah personel di medan perang, dampaknya di dalam negeri justru bisa menjadi bumerang bagi Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi tekan tombol subscribe jika Anda menyukai wawasan yang Anda dapatkan dari channel kami. Gold Davis mengatakan bahwa tantangan rekrutmen militer Rusia tercermin juga pada bisnis domestik Rusia. Mereka kesulitan mencari orang untuk dikirim ke garis depan maupun dipekerjakan, katanya tentang Rusia. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun yang mengikuti pernyataan Kepala Bank Sentral Rusia soal masalah tenaga kerja di Rusia. Menjelang akhir April, Elvira Nabulina mengatakan bahwa cadangan tenaga kerja Rusia telah berkurang sekitar 2,5 juta pekerja sejak Putin melancarkan invasi. Lebih dari setengahnya akibat korban jiwa di Ukraina, sementara ratusan ribu lainnya masih bertugas di militer atau melarikan diri dari Rusia agar tak tewas oleh drone Ukraina. Rusia membungkus hal ini seolah-olah berarti tingkat pengangguran mereka rendah, dan itu memang benar. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Rusia memiliki cadangan tenaga kerja yang secara bertahap menurun hingga hampir habis. Dan menurut Euromaidan Press, Badan Statistik Rosstat Rusia mengatakan bahwa tenaga kerja negara itu akan berkurang lagi sebanyak 1,4 juta orang pada akhir tahun 2026, yang akan memberikan tekanan lebih besar pada pasar tenaga kerja yang sudah kekurangan pekerja. Memperparah masalah ini, industri pertahanan yang menjadi tumpuan utama Putin mulai mengalami kesulitan. Industri itu hampir mencapai kapasitas penuh.
Rusia ingin industri itu berkembang, tetapi dengan kekurangan tenaga kerja di dalam negeri dan kebutuhan untuk tetap memiliki sebagian orang bekerja di sektor lain selain yang mendukung perang Putin, tidak banyak yang akan terjadi di luar apa yang sudah kita lihat sekarang. Tanda-tanda perlambatan di industri ini mulai muncul sejak Oktober 2025. Saat itulah, Moscow Times melaporkan bahwa produksi produk logam fabrikasi turun 1,6% pada September 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan di bidang ini mencapai 26,4% pada tahun 2023 dan 31,6% pada tahun 2024 menurut media tersebut. Hal serupa juga terlihat di sektor peralatan transportasi lain di Rusia yang mencakup tank dan kendaraan lapis baja. Sektor tersebut masih tumbuh setiap tahun, namun pertumbuhannya pada September hanya 6%, turun dari 61,2% pada bulan sebelumnya. Tampaknya telah tercapai titik datar. Menurut CNN, sejak itu industri pertahanan Rusia belum banyak membaik. Pabrik-pabrik telah beroperasi 24 jam non-stop, sehingga Rusia tak bisa berbuat banyak lagi tanpa membangun lebih banyak pabrik, menciptakan target baru bagi Ukraina, dan menambah pekerja. Bukan berarti industri pertahanan Rusia masih banyak menyerap pekerja. Krisis tenaga kerja membuat pertumbuhan industri, bahkan yang berkembang dan didanai besar, harus diperlambat. Apa solusi besar Rusia untuk krisis domestik ini? Solusi yang mirip dengan yang mereka terapkan untuk militernya, mendatangkan lebih banyak orang asing untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pria Rusia karena mereka terluka atau sudah meninggal. Saat menghadapi kombinasi kerugian yang tidak bisa dipulihkan di Ukraina dan tingkat kelahiran terendah dalam 2 abad, Rusia mencari solusi ke luar negeri untuk mengatasi masalah tenaga kerjanya. Carnegie Endowment memperkirakan Rusia butuh 10,9 juta pekerja baru pada 2030, namun sumbernya masih belum jelas. Migrasi tenaga kerja dari negara bekas Soviet di Asia Tengah membantu, tapi hanya sampai batas tertentu dalam mengatasi masalah ini. Carnegie Endowment menyatakan Rusia mungkin merekrut pekerja dari India dan Afrika guna mengatasi krisis tenaga kerja. Namun, strategi berbasis migrasi ini hanya solusi sementara untuk masalah yang berkelanjutan. Rusia kehilangan identitas nasional saat menerima lebih banyak pekerja migran, padahal rasa identitas nasional itu justru penting bagi semua yang diklaim Putin sedang ia upayakan di Ukraina. Putin menyatakan Ukraina dan Rusia adalah satu bangsa, alasan yang ia pakai untuk membenarkan invasinya. Namun saat kita berbicara, kebijakan Putin justru memperburuk krisis demografi yang sudah dipercepat oleh perang itu sendiri, yang seharusnya menyatukan Ukraina dan Rusia. Dan apa yang bisa ditunjukkan Rusia atas semua pengorbanan yang dipaksakan Putin? Pada tahun 2026, jawabannya tidak banyak. Terlepas dari semua kematian dan pengorbanan, Rusia hampir tidak membuat kemajuan apapun di Ukraina, baik tahun ini maupun sejak Putin melancarkan invasinya. Pada 12 Juni, media United 24 melaporkan bahwa intelijen Estonia mengatakan Rusia gagal mencapai satu pun dari tujuan strategisnya setelah lebih dari 4 tahun berperang, yang merupakan kecaman keras atas kegagalan total operasi militer khusus Putin. Kiev belum jatuh, begitu juga Donbas. Saat Ukraina melakukan serangan balasan, keuntungan Rusia di wilayah itu pun tidak sebesar seharusnya. Estonia menyatakan drone jarak menengah Ukraina memungkinkannya menyerang hingga 300 km di belakang garis depan, yang melumpuhkan logistik Rusia dan membuat tentara Putin makin sulit maju, meski pemimpin Rusia memerintahkan serangan tambahan. Krisis tenaga kerja Rusia memburuk karena tentara yang dipaksa bertempur dengan dukungan dan pasokan minim tewas lebih cepat akibat drone Ukraina. Dan mengenai keuntungan yang diraih Rusia, mereka tidak terlalu besar pada tahun 2026. France 24 melaporkan tentara Rusia kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang didapatkan pada April dan Mei, kebalikan dari tujuan pasukan penyerang. Kamu seharusnya merebut lebih banyak wilayah, Putin, tapi Rusia justru kehilangan apa yang sudah dicurinya dan tentaranya tewas dengan tingkat yang menghilangkan keunggulan jumlah personel yang dulu dianggap Putin akan memenangkan perang. Jadi Putin menghadapi dilema besar di tangannya. Rusia kehabisan tentara yang dibutuhkan untuk berperang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Apa solusi Putin untuk masalah ini? Memerintahkan perluasan militer Rusia. Pada 13 Juni, Kiev Post melaporkan Putin menandatangani dekret baru untuk menambah hampir 10.000 personel di Angkatan Bersenjata Rusia. Ini adalah perluasan personel kedua yang diperintahkan Putin dalam 4 bulan terakhir, sehingga kekuatan militer Rusia kini sekitar 2,4 juta orang dengan 1,5 juta personel dinas aktif.
Sekarang, 10.000 tentara memang tidak terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi fakta bahwa ini adalah dekrit kedua yang ditandatangani pada tahun 2026 untuk perluasan menunjukkan bahwa Putin memang tidak mau menerima kenyataan. Karena tingkat perekrutan, kesulitan untuk mencapai angka yang sudah diproyeksikan Rusia dan Ukraina menyebabkan lebih banyak korban daripada yang bisa ditanggung Rusia, reaksi besar Putin adalah memerintahkan agar lebih banyak tentara ditemukan. Dari mana? Siapa yang tahu? Sepertinya Putin belum berpikir sejauh itu. Itulah masalah Putin sejak dia memulai perang. Dia tidak memprediksi bahwa Ukraina akan melakukan pertahanan yang begitu sengit pada minggu-minggu awal invasi. Putin tidak memprediksi Barat akan mendukung Ukraina atau Ukraina memakai drone untuk mengubah aturan perang. Dia jelas tidak sempat berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, mengorbankan 1,38 juta orang dan terus bertambah untuk perangnya akan menimbulkan masalah bagi militer dan ekonomi Rusia. Putin tidak melihat semua ini akan terjadi. Dia hanya membawa Rusia secara membabi buta ke dalam krisis yang sekarang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Krisis personel Rusia tak akan membaik, tak ada lonjakan orang yang datang membantu Putin. Sementara Ukraina, mereka makin memanfaatkan keunggulan dan inovasi sendiri. Momentum Rusia berbalik akibat drone Ukraina yang mematikan. Ukraina telah menguasai produksi, meski pengembangan stok besar drone FPV jarak pendek, drone serangan jarak jauh, dan drone jarak menengah tetap penting. Strategi Ukraina terus berkembang untuk mengatasi keunggulan terbesar Rusia. Lebih dari 30.000 korban yang dialami Rusia setiap bulan, sebagian besar disebabkan oleh drone FPV. Drone jarak menengah menghancurkan wilayah belakang Rusia dan melemahkan tentara di garis depan. Drone serangan jarak jauh menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam, merusak belasan fasilitas minyak dan industri militer tiap bulan. Invasi Ukraina awalnya diprediksi jadi bukti keunggulan jumlah Rusia, namun Ukraina justru berhasil membalikan situasi. Ceritanya, drone Ukraina sangat menakutkan hingga Putin mengakui tentara Rusia tak berani mengintip dari persembunyian karena drone Ukraina. Keunggulan jumlah personel kalah oleh logam terbang. Kini Ukraina memegang momentum. Keunggulan jumlah personel Rusia terhambat oleh jutaan pasukan drone. Dan itu membuat Putin kehabisan pilihan. Calon tentaranya menolak tergoda oleh uang untuk menandatangani kontrak yang akan mengorbankan nyawa mereka. Di dalam negeri, Rusia sedang kacau balau karena menghadapi masalah ekonomi, kekurangan tenaga kerja, dan industri pertahanan yang stagnan. Yang bisa dilakukan Putin hanyalah memerintahkan penambahan jumlah tentara yang sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Keunggulan terakhir Rusia sudah hilang. Putin belum sadar semuanya sudah berakhir baginya. Dia telah mengancam dan membujuk. Pada 15 Juni, diktator Belarus membuat pernyataan yang mengejutkan, yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukanlah sebuah ancaman. Ini juga bukan pernyataan besar tentang kepastian kemenangan Rusia di Ukraina. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Lukashenko akhirnya sadar dan menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, menjadi anjing peliharaan Putin tidaklah baik untuk negara yang berbatasan dengan Ukraina versi 2026, yang bisa saja mengirimkan rudal dan drone ke Belarus dalam sekejap. Dan sekarang setelah bertahun-tahun mengancam dan membuat klaim, Lukashenko melakukan satu hal yang tidak pernah diduga Putin, yaitu meminta maaf dan mundur. Dalam laporannya tentang wawancara yang diberikan Lukashenko kepada media Al Arabiya, Kyiv Post mengungkapkan bahwa diktator Belarusia tersebut telah benar-benar berbalik arah dalam retorikanya dan sekarang menyerukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lukashenko menyebut kemungkinan Belarusia terlibat dalam perang Putin sebagai sesuatu yang absurd dan berusaha keras menekankan bahwa nenek moyangnya dimakamkan di Ukraina serta banyak orang di negaranya memiliki hubungan dekat dengan para korban ambisi Putin. Keluarga Belarusia tinggal di Ukraina, dan keluarga Ukraina tinggal di Belarusia, serta wilayah selatan kami. Ada keluarga gabungan yang menikah, membesarkan anak, dan hidup seperti biasa. Tidak ada perbatasan, kata Lukashenko saat ia bernostalgia tentang masa yang lebih damai sebelum Putin memulai amukannya. Kami merasa bahwa seseorang baru saja menelan penyesalan besar setelah membeli sesuatu. Dan ada banyak alasan mengapa Lukashenko mundur. Pernyataan Lukashenko soal Ukraina dan Belarus yang dulu harmonis sangat berbeda dari retorika yang biasa ia sampaikan selama perang. Selama lebih dari 4 tahun, Lukashenko telah menjadi anjing setia, membesarkan nama Putin di setiap kesempatan, bersekutu dengan Rusia, dan menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan berbagai sebutan, termasuk pernah menyebutnya sebagai sampah. Selain merindukan masa sederhana,
Lukashenko juga telah meminta maaf langsung kepada Ukraina dan pemimpinnya. Jika Volodymyr Oleksandrovich tersinggung, saya minta maaf atas kata-kata ini, ujar Lukashenko yang entah kenapa memakai nama tengah Presiden Ukraina. Dia menambahkan bahwa Ukraina bisa tenang karena tidak akan ada serangan yang datang dari negaranya. Belarus, terutama saya, tidak akan melakukan aksi militer. Lukashenko meminta maaf, namun mengatakan ia hanya membuat pernyataan itu karena mendapat ancaman dari Ukraina tentang kemungkinan disingkirkan jika perlu. Namun bahkan dengan alasan itu, ini adalah perubahan sikap yang luar biasa dari Lukashenko terhadap Ukraina. Dan untuk memahami betapa luar biasanya hal ini, kita perlu menelusuri jalannya perang ini, di mana Lukashenko selama ini senang memainkan peran sebagai boneka bagi Putin sang dalang. Kita mulai pada Februari 2022. Belarus tidak segan ikut terlibat dalam perang saat Putin mengumpulkan pasukannya. Rusia juga mengklaim tidak akan menginvasi Ukraina atau menyiapkan operasi militer khusus yang dikatakan bisa membuat Ukraina jatuh dalam hitungan hari. Lukashenko termakan omong kosong itu. Diktator Belarusia tampak yakin Putin dan pasukannya akan mudah menaklukkan Ukraina, sehingga ia membiarkan Putin menempatkan pasukan dan menggunakan Belarus sebagai pangkalan invasi. Selama musim dingin sebelum Putin melakukan invasi, lebih dari 30.000 pasukan Rusia memasuki Belarus dengan dalih latihan militer. Namun yang sebenarnya mereka lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyeberangi perbatasan sepanjang 1.084 km antara Belarus dan Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, itulah yang mereka lakukan. Meski Rusia awalnya maju pesat dan hampir menangkap Zelensky sendiri pada jam-jam awal, The Guardian melaporkan pada April 2022 bahwa Ukraina memberikan perlawanan sangat tangguh. Rusia didorong mundur. Segera setelah itu, dukungan Barat mengalir, dan negara yang seharusnya kalah mulai berevolusi menjadi kekuatan militer seperti sekarang. Itu seharusnya menjadi peringatan bagi Lukashenko. Kegagalan Rusia menaklukkan negara yang jauh lebih kecil seharusnya membuat Lukashenko sadar bahwa kepercayaannya pada kekuatan Putin keliru. Namun, retorika keras dan dukungan pada Rusia tetap berlangsung lebih dari 4 tahun. Lukashenko tentu saja banyak bicara setelah organisasi anti-pemerintah Belarus, BPOL, menghancurkan pesawat A-50 EWCS milik Rusia yang ditempatkan di pangkalan udara Masilichi di Belarus pada Februari 2023. Dua ledakan menghancurkan alutsista Rusia senilai $350 juta dalam prosesnya. Tampaknya Lukashenko mengabaikan satu peringatan lagi. Lukashenko terus mendukung Putin dan mengadakan latihan militer bersama di Rusia, seringkali dekat perbatasan Ukraina untuk menegaskan latihan ini sebagai ancaman. Pada Januari 2025, Lukashenko menyatakan bahwa ia tidak menyesal telah mengizinkan Rusia menggunakan Belarus sebagai tempat persiapan invasi, bahkan sampai mengklaim bahwa Putin seperti kakak laki-lakinya. Saat itu tidak ada tanda perubahan drastis seperti yang baru kita lihat. Dan bahkan, Lukashenko mulai meningkatkan retorika kerasnya pada tahun 2026. Pada 12 Mei, Lukashenko tampak kehilangan akal sehat saat menyatakan Belarus akan memobilisasi unit militer secara selektif untuk persiapan perang. Dia menambahkan catatan, berharap jika Tuhan mengizinkan, hal itu bisa dihindari. Semua indikator menunjukkan diktator Belarus tengah menyiapkan negara untuk perang, dan satu-satunya negara yang mungkin dilawan Belarus adalah Ukraina. Pernyataan itu muncul setelah dilakukan inspeksi dan latihan yang melibatkan 6.000 personel dan cadangan. Berbicara soal latihan, Belarus tampaknya makin aktif terlibat langsung dalam perang Ukraina dibanding sebelumnya. Pada 21 Mei, truk-truk yang membawa rudal balistik antar benua melaju masuk ke hutan-hutan Belarus. Mereka berada di sana sebagai bagian dari serangkaian latihan militer yang dilakukan di wilayah negara itu bersama Rusia. Baik Putin maupun Lukashenko menyaksikan latihan tersebut yang dibuat untuk memastikan bahwa tentara Belarus dapat mempersiapkan dan mengerahkan senjata nuklir taktis segera setelah Rusia memerintahkan. Setelah 3 hari latihan berakhir, tampaknya seluruh dunia melihat bahwa Lukashenko akhirnya telah menyerahkan militer Belarus kepada Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekarang, kurang dari sebulan setelah latihan itu, Lukashenko meminta maaf kepada Zelensky dan mengakui bahwa pernyataannya yang menyebut pemimpin Ukraina sebagai bajingan dan Nazi diucapkan karena marah dan tidak adil terhadap seseorang yang berjuang demi bangsanya. Pertanyaannya, mengapa Lukashenko mundur dan meminta maaf? Kita bisa menunjuk berbagai alasan.
Seperti fakta bahwa pada 20 Mei, New Voice of Ukraine mengungkapkan bahwa 80% warga Belarus menentang gagasan negara mereka ikut serta dalam perang Putin. Itu pasti menjadi tamparan keras bagi Lukashenko. Saat dia mulai gelisah atas perintah Putin, mayoritas rakyat justru menyatakan tidak akan menerima ajakan perang yang tampaknya disiapkan Lukashenko. Menyelamatkan dirinya sendiri demi mempertahankan kediktatorannya mungkin sudah cukup menjadi motivasi bagi Lukashenko untuk setidaknya sebagian keluar dari bayang-bayang Putin. Tapi ada lebih dari itu. Selain sekedar menjaga diri, ada 3 alasan mengapa Lukashenko baru saja melakukan perubahan drastis yang tidak diduga siapapun. Dan ketiganya telah berpadu memaksa diktator Belarusia itu berlutut saat ia tunduk kepada Ukraina. Sebelum membahas lebih jauh, ada catatan singkat. Ini The Military Show, dan inilah alasan kami membuat video. Untuk menunjukkan dinamika kekuasaan dan faktor yang memengaruhi keputusan orang seperti Lukashenko. Untuk melihatnya, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Ada 3 alasan. Alasan pertama tidak terkait Ukraina. Ini tentang Rusia. Lukashenko menyatakan bahwa meski sering berbicara keras, Belarus hampir pasti sepenuhnya bergantung pada Rusia untuk pertahanan jika terlibat langsung dalam perang Ukraina. Hal ini sudah jelas sejak lama, tapi di sini terungkap Lukashenko paham arti sebenarnya. Belarus tidak bisa mengandalkan Rusia untuk memberikan bantuan yang cukup guna melindungi wilayahnya. Lukashenko menegaskan bahwa bergabung dalam konflik tak bisa diterima dan membuat Belarus rentan, serta menyebut sudah menyampaikan hal ini ke Putin. Kami telah berulang kali menegaskan bahwa perang Ukraina-Rusia tidak boleh meluas ke Belarus. Putin dan saya telah membahas masalah ini, kata Lukashenko. Ini momen langka kejernihan bagi diktator gila Belarus, namun bukan wahyu yang tiba-tiba muncul. Meski Lukashenko tampak gila, ia cukup cerdas menyadari bahwa beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa pentingnya perlindungan yang dijanjikan Rusia saat situasi genting. Putin menghabiskan bertahun-tahun membangun pengaruh geopolitik Rusia dengan janji memberikan perlindungan kepada sekutu-sekutunya. Namun, kedok itu mulai runtuh pada Desember 2024 ketika diktator Suriah Bashar al-Assad dan rezimnya runtuh akibat pemberontakan cepat dari kelompok oposisi. Putin tidak melakukan apapun untuk melindungi seseorang yang seharusnya menjadi salah satu sekutu terdekatnya, bahkan secara pribadi mulai merasa frustrasi dengan al-Assad karena menolak memberikan konsesi dalam negosiasi sebelum kejatuhannya. Maju cepat ke tahun 2026 dan Lukashenko telah melihat keadaan semakin memburuk bagi para pemimpin yang bersekutu dengan Rusia. Nicolas Maduro, pemimpin Venezuela yang mempererat hubungan dengan Rusia, dilumpuhkan serangan Amerika Serikat pada Januari hingga ia ditahan dan dievakuasi. Di awal operasi Epic Fury di Iran, ASS membunuh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Dalam kedua kasus tersebut, para pemimpin ini telah banyak menghabiskan uang untuk membeli senjata Rusia dan percaya bahwa Putin akan membela mereka jika mereka menghadapi ancaman. Seperti terlihat pada Al-Assad, Rusia hanya mengeluarkan kecaman lemah tanpa banyak tindakan saat dukungan yang dijanjikan gagal. Bahkan baru-baru ini pada bulan April, Lukashenko pasti melihat Korps Afrika Rusia mundur dari sebuah pemukiman penting di Mali. Sekali lagi menunjukkan betapa sedikitnya arti janji perlindungan Putin ketika diuji. Bahkan seseorang seperti Lukashenko tidak bisa mengabaikan pesan jelas yang disampaikan hal ini, meskipun ia memiliki keuntungan memimpin negara yang terhubung langsung dengan Rusia. Jika Belarus bertikai dengan Ukraina, Rusia tak akan membantu. Dan Lukashenko mengetahuinya. Karena itu dia menyebut Belarus rentan setelah melihat seluruh rezim runtuh sementara Putin diam saja. Selama bertahun-tahun, dia melihat sistem pertahanan udara Rusia gagal berkali-kali mencegah drone dan rudal Ukraina menghantam target di wilayah Rusia. Terlalu banyak janji tapi gagal memberikan perlindungan adalah cara Rusia. Kredibilitas Putin hancur berantakan oleh tindakannya sendiri. Negara-negara yang dulunya dipengaruhi Rusia seperti Nicaragua, Kuba, dan beberapa negara kecil di Afrika mulai meragukan kebijakan mempercayai Rusia, apalagi setelah melihat Putin selalu mengutamakan kepentingan sendiri. Lukashenko kemungkinan besar juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti negara-negara lain. Dan meskipun sudah terlambat baginya untuk sekedar menghindari menaruh semua harapannya pada Rusia, sekarang dia berusaha dengan hati-hati menarik kembali harapan itu, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai Rusia untuk mendukung Belarus dalam sebuah konflik. Tidak ada yang bisa. Mari kembali ke komentar tentang kerentanan Belarus. Pernyataan itu lebih bermakna dari yang Anda kira, karena bukan hanya soal kecilnya peluang Rusia melindungi Belarus.
Itu juga menunjukkan alasan kedua Lukashenko meminta maaf dan menarik kembali gertakan selama perang ini. Diktator Belarus sadar Ukraina bisa menyerang wilayahnya kapan saja dan tak bisa mencegahnya. Karena itu, mereka menyerang target, bukan garis depan. Orang-orang Ukraina menyerang warga sipil, monumen bersejarah dan budaya, kilang minyak, dan pabrik-pabrik. Mereka menyerang ke seluruh Rusia sampai ke pegunungan Ural dengan drone. Itu jenis perang yang kita hadapi kini, klaim Lukashenko dalam wawancaranya. Sebelum membahas maknanya, mari kita mundur sejenak. Warga sipil, Lukashenko. Jika itu terjadi, itu dilakukan Rusia, dan kamu tahu. Menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 16.126 warga sipil Ukraina dipastikan tewas akibat serangan Rusia, dengan 46.590 lainnya terluka hingga 31 Mei. Pada 15 Juni, tepat di hari ketika Lukashenko menyampaikan permintaan maafnya, sebuah serangan Rusia menewaskan 11 orang. Rusia yang menargetkan warga sipil, bukan Ukraina. Inti pesan Lukashenko adalah Ukraina kini punya kemampuan yang sebelumnya diyakinkan Putin takkan pernah ada. Serangan jarak jauh adalah strategi utama bagi Ukraina, terutama pada tahun 2026. Dan diktator Belarusia itu menyaksikan satu demi satu target terbakar di Rusia. Angka-angka menceritakan segalanya. Mei 2026 menjadi bulan serangan jarak jauh terbesar Ukraina ketika mereka menyerang 18 fasilitas minyak dan gas di Rusia dengan drone dan rudal, serta banyak target lain. Menurut The Economist, Ukraina diperkirakan akan melancarkan 800 serangan di wilayah Rusia pada akhir tahun, dengan asumsi mereka mempertahankan kecepatan yang sama seperti yang telah kita lihat sejauh ini di tahun 2026. Saat Lukashenko menyebut Belarus rentan, ia menilai negara itu tak mampu menghentikan serangan udara Ukraina yang akan datang dengan cepat dan bertubi-tubi. Belarus berbatasan dengan Ukraina sehingga mudah diserang. Dan dengan luas, hanya 207.595 km persegi, Belarus juga merupakan target yang jauh lebih kecil untuk diserang dibandingkan Rusia. Semua aset militer dan fasilitas industrinya yang berharga terkonsentrasi, tidak tersebar di seluruh negara luas seperti Rusia. Jika Ukraina memilih untuk menyerang, mereka akan memiliki banyak sekali target yang bisa dipilih, dan Belarus tidak akan mampu menghentikan serangan tersebut. Belarus sangat rentan secara militer karena berada dalam genggaman militer Ukraina. Kami paham fasilitas vital penopang kehidupan kami, serta fasilitas industri dan logistik akan jadi sasaran serangan, kata Lukashenko, dan dia benar. Ukraina sudah tahu kelemahan militer Belarus dan tidak ada keuntungan jika Lukashenko menjalankan semua ancamannya. Dia memilih memohon pengampunan agar tidak perlu melihat drone Ukraina menyerang fasilitas energi di negaranya yang menghasilkan $2 miliar per tahun dari penjualan produk minyak olahan atau menjadi perantara minyak dan gas Rusia. Dan inilah alasan terakhir mengapa Lukashenko tiba-tiba berbalik arah. Dan sekali lagi, hal ini sudah disinggung dalam salah satu kutipan yang kami bagikan. Lukashenko menyadari bahwa Belarus sangat rentan terhadap militer Ukraina dalam pertempuran udara. Namun kerentanan itu meluas ke setiap aspek militer Belarusia. Faktanya, negara kecil seperti Belarus tak sebanding dengan kekuatan Ukraina, apalagi dengan dilema perlindungan Rusia yang telah disebutkan. Mari kita lihat angkanya. Pada 20 Mei, setelah ancaman mobilisasi dari Lukashenko, New Voice of Ukraine melaporkan komentar yang dibuat oleh seorang anggota parlemen Ukraina bernama Roman Besmyatsny. Dia menyebut Belarus memiliki sekitar 46.000 tentara wajib militer, namun kekurangan amunisi dan perlengkapan, terutama kendaraan lapis baja untuk mendukung mereka. Rusia telah menguras sebagian besar persediaan Belarus, ujar Besmyatsny, sehingga Belarus praktis tak berdaya. Bahkan jika tentara memiliki persediaan, Ukraina saat ini berada pada titik di mana mereka menyebabkan lebih dari 30.000 korban per bulan terhadap tentara Rusia. Itu berarti 2/3 militer Belarus musnah hanya dalam 1 bulan dan sisanya tidak akan bertahan sampai akhir bulan depan. Secara militer, Belarus hanya bisa mengandalkan Rusia yang menempatkan senjata nuklir di wilayahnya terhadap Ukraina. Ukraina memiliki 900.000 personel aktif dalam jajaran militernya dan 4 juta cadangan menurut Global Firepower. Ukraina menghabiskan $45 miliar per tahun untuk pertahanan, 45 kali lebih banyak dari Belarus. Ukraina juga punya 2 kali lebih banyak pesawat lebih berpengalaman, 2 kali lebih banyak tank, dan hampir 40.000 kendaraan lapis baja lebih banyak.
Lalu ada drone, jutaan drone FPV, puluhan ribu drone serang jarak jauh dan jarak menengah. Tentara logam ini sangat berbeda dari yang pernah dihadapi Belarus dan akan segera mengakhiri pertarungan apapun yang dimulai Lukashenko. Ambil 3 masalah ini, lalu kamu akan paham mengapa salah satu boneka Putin mundur dan tunduk pada Ukraina. Perang ini terjadi di halaman belakang kami. Kami tidak menginginkan perang karena bisa menderita seperti Ukraina dan Rusia, kata Lukashenko di akhir wawancara. Dia menambahkan, saya percaya konflik ini harus diakhiri dan damai dicapai antara pihak yang bertikai. Kamu pasti tidak benar-benar percaya begitu, Lukashenko. Kalau iya, kamu tak akan mendukung Putin selama ini. Sekarang Lukashenko tampaknya sadar bahwa dia hanya ikan kecil yang menantang raksasa Ukraina. Pertarungan ini sia-sia. Belarus bisa terhapus dari peta, atau dengan 80% penduduk menolak perang, mereka akan langsung menolak bertempur. Lukashenko mungkin mundur karena dia sangat ketakutan. Rusia punya rencana besar untuk tahun 2026. Pertahanan Ukraina seharusnya runtuh. Donbas yang jadi fokus pembicaraan damai akan menghadapi serangan besar pada musim semi dan musim panas. Namun rencana itu sudah gagal. Bukan Rusia yang mendapatkan kemajuan, tapi Ukraina. Wilayah yang sangat luas telah dibebaskan oleh Ukraina dalam kemenangan yang begitu menghancurkan semangat hingga Rusia dibuat malu. Penarikan pasukan yang menandai akhir perang sedang berlangsung saat Ukraina menerobos pertahanan Rusia untuk merebut kembali 600 km persegi wilayah. Invasi Vladimir Putin ke Ukraina selalu memalukan. Saat tentara Rusia bersembunyi ketakutan dan pertahanan mereka runtuh, muncul tumpukan rasa malu baru yang harus ditanggung. Mari kita mulai dengan angka utama. Pada 8 Juni, Reuters melaporkan pernyataan yang dibuat oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Dia menyatakan momentum perang Ukraina berubah pada 2026. Setelah 4 tahun pertempuran melelahkan dan kemajuan Rusia yang lambat, Ukraina mulai membalikkan keadaan. Tahun 2026 sejauh ini sangat luar biasa. Dalam 6 bulan, Ukraina telah membebaskan 600 km persegi wilayah dari Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung klaim ini dengan membagikan angka serupa, menunjukkan kampanye 2026 tidak berjalan sesuai harapan Putin. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana Donbas akhirnya diserahkan kepada Rusia. Tahun 2026 ditandai pemandangan tentara Rusia bersembunyi ketakutan, tewas, atau melarikan diri dari wilayah yang sedang direbut kembali Ukraina. Memalukan bagi Rusia, tapi akan kita bahas nanti. Angka 600 km persegi bukan satu-satunya yang disebut Syrskyi dan militer Ukraina. Mei adalah bulan luar biasa untuk Ukraina dan benar-benar kegagalan total bagi Rusia. Syrskyi menyatakan, pada Mei Ukraina memperoleh wilayah sekitar 100 km persegi lebih banyak dibandingkan yang hilang. Artinya, Ukraina berhasil membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut Rusia pada bulan Mei. Ini terjadi di akhir serangan musim semi yang seharusnya jadi awal runtuhnya Donbas di musim panas. Meski terus ditekan musuh, Angkatan Bersenjata Ukraina tetap mempertahankan garis pertahanan, menghancurkan pasukan pendudukan, dan melancarkan serangan efektif jauh di belakang wilayah operasional dan strategis musuh. Inilah hasil utama aktivitas militer Mei yang kami bahas dalam rapat evaluasi, ujar Syrskyi, menyebut serangan di wilayah belakang yang memberi petunjuk cara Ukraina melakukannya. Ada beberapa catatan terkait angka ini. Meski Syrskyi cepat menyebut angka 100 km persegi, dia lebih hati-hati saat membahas lokasi kemajuan Ukraina. Panglima militer Ukraina memang menyoroti bahwa Rusia telah meningkatkan tempo serangannya, terutama di wilayah timur dan selatan Ukraina. Pertempuran terus berlangsung di front Pokrovsk, Polipolya, dan Aleksandrivka, jadi bukan berarti Rusia tidak berusaha. Hanya saja pasukan Putin terus-menerus gagal. Ukraina memiliki strategi membongkar pertahanan Rusia kapanpun ada peluang di sepanjang front 1.200 km, dan strategi ini berhasil. Walaupun Syrskyi tak menyatakan langsung, bisa diasumsikan banyak keberhasilan Ukraina terjadi di selatan dan tenggara negaranya. Pada awal tahun 2026, Ukraina memulai serangkaian serangan balasan di poros Aleksandrivka yang berfungsi sebagai semacam persimpangan antara Oblast Donetsk, Zaporizhia, dan Dnipropetrovsk. Serangan balasan membuat Ukraina merebut kembali sekitar 400 km persegi wilayah pada awal Maret. Jadi masuk akal jika Ukraina masih terus membongkar beberapa benteng Rusia di poros Aleksandrivka untuk menambah keberhasilannya, mungkin sambil memanfaatkan area-area kelemahan lainnya dalam proses tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini ada dua hal.
Rusia sedang mencoba, namun gagal, untuk meraih keuntungan besar di timur dan selatan dengan meningkatkan tempo serangannya di sepanjang garis depan. Ukraina memilih pendekatan berbeda dengan menciptakan kelemahan di garis pertahanan Rusia. Serangan jarak menengah sangat berperan. Setelah kelemahan ditemukan, serangan balasan cepat dan tepat langsung diluncurkan untuk mendorong mundur pasukan Rusia. Ini adalah derusifikasi yang cerdas, dan hal ini memaksa pasukan Putin mundur dengan rasa malu. Untuk memperburuk keadaan bagi pasukan Rusia yang sedang gagal, bulan Mei juga menandai bulan kedua berturut-turut di mana Rusia mengalami kehilangan wilayah secara neto di Ukraina. Menurut Institut Studi Perang ISW, jika melihat perubahan wilayah tanpa memperhitungkan infiltrasi Rusia ke zona abu-abu Ukraina, situasinya pada April sangat memprihatinkan bagi Rusia. Ukraina berada di posisi untung pada bulan itu dengan penambahan wilayah secara neto sebesar 116,01 km persegi. Satu-satunya hal yang bisa dibanggakan Rusia adalah menyusupkan unit-unit kecil yang seringkali hanya berisi 1 atau 2 tentara ke area zona abu-abu, di mana para tentara itu menunggu dan berharap drone Ukraina tidak menemukan mereka. Itu bukan penguasaan, melainkan kepengecutan yang menyamar sebagai pendudukan. Mari kita kembali ke bulan Mei. Fakta bahwa Ukraina berhasil merebut sekitar 100 km persegi bukanlah satu-satunya angka yang akan membuat Rusia menundukkan kepala secara kolektif karena malu. Dimanapun Anda melihat, angkanya tidak sebanding dengan kampanye penghancuran Donbas yang ada dalam benak Putin. The New York Post melaporkan bahwa Ukraina menghantam 88.000 target Rusia pada bulan Mei, memberikan negara itu tempo serangan sebesar 2.838 serangan per hari di wilayah pendudukan dan di dalam Rusia sendiri. Lebih dari 30.000 tentara Rusia tewas akibat serangan-serangan ini. Ditambah lagi dengan serangan-serangan ke Rusia yang terdiri dari lebih banyak serangan terhadap infrastruktur energi negara itu, serta kunjungan drone Ukraina ke Moskow menyebabkan kerugian senilai $1 miliar pada kompleks industri militer Rusia. Lebih banyak angka datang dari media United 24 yang mengatakan bahwa aset serangan jarak jauh Ukraina menghantam 111 target di dalam Rusia di sektor energi, bahan bakar, dan industri militer negara itu. Ukraina melumpuhkan mesin perang Rusia dari dalam. Dan Sieski menyebut ini terjadi karena Ukraina kini punya rencana terpadu sehingga serangan jarak jauhnya lebih efektif daripada sebelumnya. Bahkan Angkatan Laut Ukraina ikut ambil bagian dalam aksi ini. Bulan Mei, negara yang hampir tanpa kapal perang namun memiliki banyak drone maritim dan udara melakukan 1.500 operasi untuk melindungi pelayaran Ukraina. Hasilnya, 633 kapal Ukraina berhasil mencapai pelabuhan di Sungai Danube dan Odessa Raya, yang berarti Rusia bahkan tidak bisa sedikit pun mengganggu pengiriman komersial Ukraina. Untuk Rusia, mereka tak punya banyak hal dibanggakan di Mei, mencerminkan jalannya 2026 bagi kaki tangan Putin sejauh ini. Meskipun Rusia telah meningkatkan tempo serangannya, kemajuan mereka pada dasarnya terhenti. Setiap kemajuan tentara Rusia di satu wilayah garis depan selalu dibalas di tempat lain, sehingga Ukraina merebut inisiatif. Pada 29 Mei, Al Jazeera melaporkan bahwa kerugian wilayah Rusia pada tahun 2026 sejauh ini 3 kali lipat dari yang kita lihat pada tahun 2025. Dan jumlah korban jiwa di negara itu sudah mencapai 145.000 tahun ini. Dari jumlah korban tersebut, 86.000 adalah kematian, sedangkan 59.000 lainnya luka-luka. Yang berarti Rusia tidak hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan orang secara permanen. Arah perang kini telah berbalik menguntungkan Ukraina. Dan Zelensky sendiri telah menjelaskan seperti apa situasi saat ini. Rusia tidak bisa disebut kalah dalam perang ini, tapi mereka kehilangan inisiatif setiap hari, ujar Presiden Ukraina pada 9 Juni. Artinya, kemajuan besar Rusia akhirnya menjadi sia-sia. Ukraina menguasai dan unggul di seluruh garis depan. Dan meskipun perubahan ini tidak berarti bahwa Ukraina akan segera mengusir Rusia dari wilayahnya, hal ini berpotensi mengakhiri perang karena narasi yang dibangun oleh Putin telah hancur berantakan. Presiden Rusia ingin dunia mengira Ukraina mudah dikuasai. Ukraina telah menghabiskan tahun 2026 untuk membuktikan bahwa Putin salah. Dan itu adalah sebuah rasa malu besar yang bertujuan mendorong Rusia mundur secara memalukan dari perang. Mari kita bicara tentang rasa malu sejenak. Putin tampaknya pria yang tidak punya rasa malu. Dia dengan senang hati memerintahkan militernya untuk melakukan kejahatan perang di Ukraina, semua demi keinginannya untuk tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin besar Rusia.
Menunjukkan hal itu saja tidak cukup untuk membuat Putin malu. Namun, yang akan membuat pemimpin Rusia itu menundukkan kepala adalah ketika dia terbukti sebagai ahli taktik militer yang sangat tidak cakap, sehingga apa yang seharusnya menjadi kemenangan cepat dan mudah bagi tentara Rusia yang sangat kuat, justru berubah tidak hanya menjadi perang yang melelahkan, tetapi juga perang yang mulai kalah oleh Rusia. Tahun 2026 seharusnya jadi akhir Ukraina, tapi justru jadi saat mitos Rusia terbongkar. Itulah yang akan membuat Putin malu besar. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak ketinggalan video harian kami. Untuk memahami bagaimana Ukraina membuat Putin malu soal perangnya, kita harus memahami Putin dulu. Pemimpin Rusia sangat mengutamakan kekuasaan di atas segalanya. Dia sering mengeluarkan pernyataan besar dan berharap semua terwujud. Hal ini terlihat di Donbas. Putin yakin militer Rusia akan menguasai seluruh Donbas pada musim gugur 2026 dengan melakukan serangan besar di timur Ukraina dan melumpuhkan benteng Donetsk. Putin sangat yakin dengan klaim ini hingga menggunakannya sebagai alat tawar dalam pembicaraan damai, meminta Ukraina menyerahkan Donbas sebelum militer Rusia menghancurkan pertahanan Ukraina. Kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang sangat berbeda, dan itu mempermalukan Putin. Pasukan Rusia bukan mengamuk, tapi malah lari dan bersembunyi. Kita melihat itu di Kinburnspit saat ini. Pada 9 Juni, The New Voice of Ukraine melaporkan bahwa kelompok partisan Ukraina Atesh mengatakan bahwa pasukan Rusia secara aktif meninggalkan posisi mereka di bagian utara dan barat Kinburnspit setelah serangan Ukraina yang telah mengganggu aliran pasokan dan membuat pasukan tersebut terisolasi. Itu adalah pola yang terulang di seluruh garis depan yang membuat Ukraina berhasil merebut 600 km persegi pada tahun 2026 dan mencapai keuntungan bersih 100 km persegi melawan Rusia pada bulan Mei. Tentara Rusia yang kuat itu sedang ketakutan setengah mati. Dan bagi Putin, ini adalah situasi yang memalukan karena hal ini membongkar setiap klaim yang dia buat tentang apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Rusia melawan kenyataan di Ukraina dengan klaim berlebihan demi menciptakan ilusi kekuatan. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov membagikan pandangannya soal perang Ukraina yang tampaknya hanya ada di benaknya sendiri. Sejak awal tahun, total 80 permukiman dan lebih dari 1.700 km persegi wilayah telah berada di bawah kendali kami, klaim Gerasimov. Itu sudah memalukan bagi Rusia karena hanya menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina yang direbut. Namun, sumber Ukraina menyebut angka sebenarnya sekitar 600 km persegi yang direbut, lebih buruk bagi Rusia. Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah mitos yang terbongkar. Banyak mitos sebenarnya dimulai dari kisah Putin sebagai pemimpin kuat Rusia. Putin ingin rakyatnya memandangnya sebagai pelindung meski drone Ukraina menembus pertahanan udara di wilayah utama seperti Moskow dan Sankt Petersburg. Rasa malu terbesarnya adalah bahwa kemampuan meyakinkannya, baik di Rusia maupun di panggung dunia, tidak berarti banyak ketika minyak terbakar, bahan bakar langka, tentara Rusia tewas dalam jumlah besar, dan Ukraina bahkan menerobos pertahanan Rusia di wilayah pendudukan. Kekuatan telah digantikan oleh bualan besar Rusia yang tak berdasar dan klaim perolehan yang dibesar-besarkan. Itu sudah menjadi penghinaan bagi Putin. Pemimpin Rusia itu harus sadar setiap ucapannya soal kemenangan Rusia yang katanya pasti hanyalah kebohongan. Pada usia 73 tahun, Putin harus mempertimbangkan kemungkinan yang sangat nyata bahwa Ukraina telah membuat perang yang ia mulai itu terus berlangsung setelah ia tiada. Seiring bertambah usia, Putin melihat kendalinya atas invasi makin lepas. Serangan Ukraina di Sankt Petersburg terjadi saat konferensi ekonomi yang dijuluki Davos Rusia yang dihadiri puluhan ribu orang dari seluruh dunia. Mereka pasti melihat asap ke langit saat Ukraina menunjukkan kegagalan Putin mengendalikan perangnya. Rusia tidak bisa membela diri dari Ukraina baik di darat maupun di langitnya sendiri. Jadi ini bukan hanya soal malu karena penarikan pasukan Rusia dari wilayah yang dibebaskan Ukraina, tapi juga malu secara simbolis. Hancurnya anggapan apapun yang coba diciptakan Rusia tentang dirinya sebagai pemenang yang tak terelakkan dalam perang Ukraina. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Putin dan antek-anteknya. Serangkaian kemenangan yang diraih Ukraina menunjukkan bahwa negara itu tidak hanya jauh dari kata menyerah, tetapi juga telah merebut momentum dan memaksa Rusia berada dalam posisi tertekan. Apa yang terjadi di Ukraina sangat mengesankan.
Berikut langkah berikutnya agar Ukraina dapat mempertahankan pencapaiannya. Bantuan dari pendukung Ukraina harus terus berlanjut dan diperkuat, dan telah ada perkembangan tak terduga yang segera kami ungkapkan. Namun untuk hal yang bisa dikendalikan Ukraina, negara ini harus mempertahankan strategi serangan jarak menengah yang telah membuahkan hasil, 600 km persegi pada 2026. Tahun 2026 menandai kedatangan kategori baru drone ke dalam angkatan bersenjata Ukraina karena Ukraina akhirnya memiliki kendaraan udara tak berawak yang hemat biaya dan mampu menghancurkan logistik serta posisi komando Rusia hingga 200 km di belakang garis depan. Ukraina memakai drone ini untuk mengganggu pasokan Rusia, menembus pertahanan udara, dan melumpuhkan pergerakan pasukan Rusia di belakang sehingga menciptakan kerentanan di garis depan. Logikanya jelas. Jika Ukraina bisa mencegah Rusia memperkuat posisi dengan pasokan dan tentara, kelemahan dapat dimanfaatkan. Pasukan Rusia yang compang-camping dan kalah terpaksa mundur karena apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan pertahanan mereka tidak kunjung datang. Ukraina menyerang jauh ke dalam dan kemudian menghantam keras di garis depan. Pertambahan wilayah bersih seluas 100 km persegi pada bulan Mei menunjukkan bahwa strategi tersebut berhasil. Fase baru perang telah dimulai saat Ukraina mencekik logistik Rusia di belakang garis depan. Jalur darat Rusia untuk mengangkut pasukan dan logistik sedang diserang. Hal ini terlihat di Crimea, di mana koridor darat yang menghubungkan semenanjung yang diduduki dengan Ukraina Selatan dihancurkan oleh drone jarak menengah. Pasukan Rusia harus menyebar, membuka lebih banyak peluang serangan balik, dan Ukraina mengerahkan segalanya untuk strategi barunya. Pada 27 Mei, Ukraina mengumumkan peluncuran program penguncian logistik yang memberi penghargaan pada unit penyerang jalur suplai Rusia dengan lebih banyak drone dan hadiah berbasis poin. Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan $113 juta untuk program ini. Setiap tambahan dana membuat Ukraina semakin efektif. Dan itu membawa kita ke hal kedua yang perlu terjadi agar Ukraina dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sejauh ini pada tahun 2026. Saat Ukraina mulai mendominasi di darat, sekutunya seperti Uni Eropa atau UE harus berbuat lebih banyak untuk mendukung pasukan Zelensky. Itu pendapat Komisaris Pertahanan dan Antariksa Eropa Andreas Kabilias yang menyatakan negara anggota UE harus siap mengeluarkan lebih dari $80 miliar hanya untuk pertahanan Ukraina pada 2026. Terkait dukungan untuk Ukraina, negara-negara anggota juga mengambil langkah untuk mengirim dana sebesar tahun lalu sekitar 70 miliar euro, kata Kabilias. Semakin banyak bantuan militer ke Ukraina, semakin baik karena memperkuat negara dalam strategi pertahanan dan ofensif yang sudah menghasilkan banyak keuntungan. Bukan berarti Uni Eropa tak mendukung Ukraina di 2026. Pada 8 Juni diberitakan Uni Eropa mencairkan sekitar $3,2 miliar untuk mendukung stabilitas keuangan dan reformasi Ukraina, sehingga dukungan memang ada. Kupilius menegaskan dukungan tak boleh goyah setelah lebih dari 4 tahun perang. Perang Ukraina kini bukan sekedar konflik lokal. Ini mengenai pertahanan kolektif Eropa terhadap ancaman Rusia, di mana Ukraina menjadi pemain kunci karena berhasil membuat cetak biru pertahanan melawan Rusia dan menjadi pemimpin dunia dalam teknologi drone militer. Jadi, dukungan yang berkelanjutan dari Uni Eropa sangat penting jika Ukraina ingin terus memberikan tekanan dan membuat Putin semakin malu. Baru saja kami mengabari Anda tentang perkembangan tak terduga di perang Ukraina. Pada awal Juni, Kongres Airisat mengambil langkah kecil untuk menghargai kecemerlangan yang telah ditunjukkan Ukraina sepanjang tahun 2026 dengan memberikan lebih banyak senjata dan dukungan. Undang-undang dukungan Ukraina disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan suara 226 berbanding 195. Undang-undang ini tidak menjamin lebih banyak senjata dari Amerika Serikat, namun menjadi dasar bantuan untuk Ukraina melalui kerjasama intelijen, sanksi tambahan bagi Rusia, dan bantuan keamanan. Pengesahan undang-undang ini penting bagi Ukraina karena menunjukkan pada Putin bahwa meski ada kekacauan yang coba diciptakan antara Amerika dan Ukraina sejak Donald Trump menjabat, Amerika Serikat tetap mendukung Ukraina. Dukungan kini sudah tertulis. Fondasi untuk kerjasama dan investasi pertahanan Ukraina yang lebih besar telah diletakkan di AEREKAS. Namun ada catatan di sini. UU ini masih harus melewati Senat Amerika Serikat dan belum tentu akan lolos. Sinyalnya sudah jelas. RUU bipartisan yang lolos di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menunjukkan pada Putin bahwa dukungan untuk Ukraina di Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraannya. Bulan-bulan manipulasi telah gagal. Pesan yang tidak ingin didengar Putin telah dikirimkan.
Ketika Ukraina merebut kembali lebih banyak wilayah dan tampaknya sedang bersiap untuk paruh kedua 2026 guna melakukan hal yang sama lagi, kemungkinan rasa malu terbesar Putin justru terjadi di meja perundingan. Ukraina punya daya tawar yang tak diduga Rusia. Kini Ukraina bisa bernegosiasi dari posisi kuat. Putin pikir dia mengendalikan segalanya. Pada 2026, Ukraina sering membalikan keadaan seperti kartu Uno reverse. Ukraina tak akan puas dengan pencapaiannya. Untuk memastikan kampanye serangan jarak menengah yang telah memungkinkan pencapaian Ukraina di tahun 2026 terus berlanjut, Ukraina sedang membangun drone-drone yang lebih baru dan lebih kuat. Salah satu drone tersebut baru saja memulai debutnya. Morrigan telah terbang, dan drone ini memainkan peran penting dalam menghancurkan jembatan darat RR-280 milik Rusia. Tonton video kami untuk mengetahui apakah drone baru ini bisa menjadi pengubah permainan serangan jarak menengah bagi Ukraina. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan lihat lebih banyak video tentang kegagalan invasi Putin. Terima kasih telah menonton.